Halo guys, berjumpa lagi dengan Mimin. Kali ini Mimin akan membahas manhwa takdir ilahi yang menceritakan seorang pemuda yang dikhianati oleh tunangannya dan juga membuat ayah angkatnya binasa. Lalu pemuda itu terjatuh ke dalam jurang kebinasaan dan bertemu dengan seorang wanita misterius, sehingga membuatnya memperoleh kekuatan dan kembali dari jurang kebinasaan. Kemudian dia bersumpah untuk mengambil semuanya kembali dan membuat dunia gemetar dengan mengambil jalan takdir ilahi. Tidak usah berlama-lama, mari langsung saja menuju ke alur ceritanya. Kini berada di dalam hutan tulang yang merupakan tempat terlarang di mana di puluhan ribu tahun yang lalu kaisar terkuat di zaman itu mengasingkan diri di tempat itu. Setelah 800 tahun giliran Kaisar Kinsan yang memasuki hutan terlarang. Dan dalam 300 tahun ini ada 9 kaisar yang memasuki hutan terlarang itu secara bersamaan. Kemudian kini beralih di hutan tengkorak di bagian terdalam. Terlihat seseorang pemuda yang bernama Ye Tianming tengah terluka dengan sangat parah terkapar di dalam hutan terlarang. Sembari menatap tubuhnya yang mulai melemah, pemuda itu berkata, "Aku ingat dengan sangat jelas aku telah dikhianati oleh wanita yang merupakan tunanganku. Dia memelukku dengan penuh kepalsuan lalu menikam tubuhku tanpa keraguan." Pada saat itu dengan tatapan penuh kebencian wanita itu berkata kepadaku, "Pisau kecil yang kau berikan kepadaku sebagai hadiah telah aku kembalikan kepadamu." Di saat bersamaan ada seseorang yang berjalan mendekati pemuda yang tengah terluka itu sembari tertawa dan berkata, "Kenapa kau begitu terkejut?" Yang seketika itu membuat Ye Tian berekspresi sangat murka ketika menatap wajah dari pemuda itu. Lalu pemuda yang bernama Feng Xuan itu kembali berkata, "Feng Changqing juga akan aku buat binasa sepertimu agar seluruh keluarga Feng akan menjadi milik kami." Setelah itu Feng Xuan menendang tubuh Ye Tian dengan sangat keras hingga memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya sekaligus terlempar ke dalam jurang. Lalu sembari tertawa dengan sangat keras Feng Xuan berkata, "Dan untuk tunanganmu pastinya akan menikah denganku." Beralih kepada Ye Tian, meskipun dia telah terjatuh ke dasar jurang namun dia masih sadarkan diri. Lalu dengan sangat marah Ye Tian berteriak dengan sangat keras untuk meluapkan amarahnya dengan berkata, "Aku tidak akan menyerah dan akan membalaskan dendamku." Namun di saat bersamaan ada sebuah suara yang berkata, "Apa kau tidak mau menyerah? Dengan kultivasimu saat ini, apa yang bisa kau lakukan?" Yang seketika itu membuat Ye Tian sangatlah terkejut setelah melihat sebuah bola energi yang kini berada di hadapannya. Dan di saat bersamaan tanah yang menjadi pijakan Ye Tian rubuh, yang membuatnya terjatuh ke dasar jurang yang lebih dalam dengan sangat terkejut. Namun dia masih mencoba mempertahankan dirinya sembari bergumam, "Batu suci itu seperti lautan yang dikelilingi oleh api takdir. Siapakah dia sebenarnya?" Di saat bersamaan sebuah energi api yang sangat membara menopang tubuh Ye Tian dan mengantarkannya turun ke dasar jurang. Lalu terlihatlah wanita yang sangat cantik kini telah berada di hadapan Ye Tian, yang membuatnya cukup kebingungan sembari bertanya dengan berkata, "Senior, mohon selamatkanlah saya. Dan jika saya telah berhasil membalas dendam saya akan." Sebelum Ye Tian melanjutkan perkataannya, wanita itu lebih dulu memotong perkataan Ye Tian dan dengan sorot mata yang tajam dia berkata, "Mengapa aku harus menyelamatkanmu?" Namun di saat itu juga Ye Tian malah kehilangan kesadarannya. Yang membuat wanita itu cukup kebingungan lalu berjalan mendekati tubuh Ye Tian sembari berkata, "Bocah ini sangat membosankan." Setelah menatap Ye Tian untuk beberapa lama, wanita itu merasa ada sesuatu yang menarik dengan Ye Tian. Lalu dia segera mendekatkan tubuhnya kepada Ye Tian untuk memasuki alam bawah sadar Ye Tian. Yang seketika itu membuat Ye Tian merintih ketika energi jiwa dari wanita itu secara perlahan memasuki tubuh Ye Tian. Kemudian kini beralih di dalam alam bawah sadar Ye Tian yang sangatlah luas dan terlihat wanita yang bernama Sihe itu telah berada di dalamnya. Lalu kini terlihat di dalam alam bawah sadar Ye Tian terdapat takdir bintang yang masih tersegel. Yang seketika itu membuat Sihe cukup terkejut sembari bergumam, "Apakah itu garis keturunan bintang?" Bocah ini sebenarnya memiliki garis keturunan bintang yang sangat menakutkan. Namun sangat disayangkan masih belum diaktifkan, gumam Sihe sembari tersenyum tipis. Setelah itu 300 tahun yang penuh kesenangan akan segera dimulai. Dan kini terlihat sekelompok monster yang sangatlah menyeramkan sedang mengejar Ye Tian. Di sisi Sihe berkata, "Bukankah mereka sangat imut?" Yang seketika itu membuat Ye Tian terus berlari dan menangis sembari berkata, "Bagaimana bisa kau mengatakan bahwa mereka sangatlah imut?" Beberapa hari kemudian terlihat Ye Tian yang tengah berendam di sebuah pemandian air panas sembari dia menyuruh Sihe agar tidak mengintipnya.
Dan di sisi Si He dengan wajah merahnya dia berkata, "Aku tidak akan merusak mataku dengan melihat tubuhmu." Namun Si He tetap saja melirik ke arah Ye Tian yang tengah berendam yang membuat wajahnya kembali menjadi merah hingga kini membuat kepalanya berasap. Beberapa tahun terlewati dengan begitu cepat dan terlihat Ye Tian telah mengalahkan monster-monster yang di awal pelatihan mengejarnya dengan begitu mudah. Lalu Si He segera menghampiri Ye Tian sembari berkata, "Bukankah seperti yang aku katakan bahwa mereka itu sangat imut dan mudah untuk dikalahkan?" Dan kini tak terasa 300 tahun telah terlewati dengan begitu cepat. Dan terlihat Ye Tian yang tubuhnya telah dialiri energi yang begitu besar yang membuatnya berteriak kesakitan sembari berkata, "Si He, kau menyelamatkanku bukan hanya untuk menyiksaku kan?" Setelah semuanya selesai terlihat tubuh Ye Tian kini telah diselimuti oleh energi yang lebih mendominasi. Dan di sisi Si He hanya tersenyum tipis sembari berkata, 300 tahun di alam rahasia hutan tulang sama dengan 1 bulan di dunia luar. Ye Tianming, sekarang kau bisa keluar dan membalas dendam. Kemudian kini berpindah di kediaman keluarga Feng yang terlihat tengah melakukan pesta pernikahan antara Feng Xuan dan Qiu Liu yang dirayakan oleh banyak sekali orang. Di sisi Qiu Liu tengah ditandu oleh para prajurit dan diikuti oleh Feng Xuan yang menaiki kuda di sampingnya. Di sisi lain kediaman Feng terlihat mayat Feng Changqing yang merupakan ayah angkat dari Ye Tian telah tergantung selama beberapa hari. Lalu di samping mayat Feng Changqing ada seseorang yang tengah menindas saudara Ye Tian sembari berkata, "Apakah kalian masih menunggu kedatangan Ye Tian yang jelas-jelas telah menghilang selama 1 bulan? Apakah kau tidak melihat bahkan tunangan dari Ye Tian akan menikah lagi dengan tuan mudaku?" Kemudian pemuda itu mempersiapkan sebuah senjata yang membuat kedua orang yang ditindasnya merasa cukup terkejut. Lalu pemuda itu tertawa dengan lebar sembari mengayunkan cambuknya dia berkata, "Kalian tidak memiliki harapan lagi untuk hidup," yang seketika membuat kedua orang itu memejamkan matanya karena merasa cukup ketakutan dengan cambuk yang mengarah kepada mereka. Namun sebelum cambuk itu mengenai kedua pemuda itu ada seseorang yang dengan sigap menangkap cambuk itu menggunakan tangannya. Yang seketika itu membuat bawahan dari Feng Xuan sangatlah terkejut hingga membuatnya terbata-bata sembari dia berkata, "Bagaimana mungkin kau masih hidup?" Dan ternyata seseorang yang menangkap cambuk itu adalah Ye Tian yang kini telah memasang ekspresi muram sembari mengeluarkan aura yang sangatlah mengerikan. Kemudian beralih di depan aula utama kediaman keluarga Feng dan terlihat Qiu Liu yang baru saja keluar dari dalam tandu pernikahannya. Lalu kini Feng Xuan dan Qiu Liu berjalan bersamaan dengan taburan bunga pernikahan mengiringi mereka. Di sisi lain beberapa orang membicarakan mereka dengan berkata, "Apakah dia Qiu Liu? Dia adalah wanita ular, yang aku dengar dia telah meracuni makanan Feng Changqing sehingga membuat Feng Yuan menghabisinya dengan mudah." Di sisi orang lainnya berkata bahwa dia telah mendengar kabar tentang kembalinya Ye Tian, yang membuat rekannya sangat terkejut sembari berkata, "Apa Ye Tian tidak mengetahui jika penguasa keluarga Feng telah berubah?" Dan ternyata kabar itu telah sampai di telinga penguasa keluarga Feng saat ini. Tetapi dia masih mengabaikannya dan menganggap Ye Tian hanyalah seekor semut kecil yang tidak berguna. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang telah datang di aula utama sembari berteriak, "Apa yang telah kau katakan dasar orang tua?" Yang seketika itu membuat pandangan semua orang tertuju kepada pusat dari suara itu. Dan betapa terkejutnya semua orang yang berada di sana ketika melihat seseorang yang telah berteriak itu adalah Ye Tian yang kini telah datang dengan ekspresi yang sangat muram sembari membawa sebuah peti. Di sisi lain terlihat Feng Xuan dan Qiu Liu sedang melakukan prosesi pernikahan. Namun di saat itu juga Ye Tian melemparkan peti itu dengan sekuat tenaga ke arah mereka berdua. Sehingga membuat peti itu melesat dengan sangat cepat di antara Feng Xuan dan Qiu Liu yang membuat mereka berdua merasa sangatlah terkejut. Di sisi semua orang yang berada di sana merasa cukup tertekan oleh ledakan energi yang ditimbulkan peti yang dilempar oleh Ye Tian. Sembari mengeluarkan energinya yang begitu mendominasi dan dengan sorot mata yang tajam Ye Tian berkata, "Itu adalah ucapan selamat datangku untuk kalian semua." Setelah itu Ye Tian menunjuk mereka berdua sembari berkata, "Apakah kau puas dengan hadiah yang aku berikan kepada kalian?" Yang seketika itu membuat Feng Xuan merasa sangat kesal sembari dia bergumam, "Ye Tian, beraninya kau menampakkan wajahmu di hadapanku." Di sisi Qiu Liu juga merasa sangat geram sembari dia bergumam, "Bagaimana bisa sampah kecil itu masih hidup?" Di sisi lain ada seorang pemuda yang menertawakan Ye Tian sembari berkata,
Apakah Ye Tian telah gila sehingga dia menghadiahkan sebuah peti di acara semegah ini? Yang seketika itu membuat Ye Tian merasa sangat murka dan dengan sorot mata yang tajam dia berkata, "Kalian telah bekerja sama menghabisi ayah angkatku dan juga menganiaya saudaraku. Hari ini aku akan membalas semua perbuatan kalian semua kepada keluargaku." Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana berekspresi serius setelah mendengar perkataan dari Ye Tian. Namun di sisi Feng Xuan malah tertawa dengan sangat keras sembari dia berkata, "Kau hanya berada di tahap pertama dan kau bilang ingin membalas dendam. Kualifikasi apa yang kau miliki sampah?" Dan di saat bersamaan Qiu Liu juga merendahkan Ye Tian dengan berkata, "Ye Tian, jika memang kau memiliki kemampuan cepat kemarilah. Saat ini suamiku telah mencapai tahap pemurnian sumsum. Apa yang bisa dilakukan oleh sampah sepertimu jika harus melawannya?" Di sisi Feng Yuan juga ikut menimpali dengan berkata, "Ye Tian, jika kau memang ingin memilih jalan yang sulit, segeralah pergi ke neraka," dan kini ekspresi mereka bertiga terlihat sangatlah merendahkan Ye Tian. Yang seketika itu membuat Ye Tian merasa sangat murka dan dengan sorot mata yang tajam dia berkata, "Feng Xuan, pembalasan ini akan aku mulai dari dirimu." Yang membuat ekspresi Feng Xuan berubah menjadi muram sembari dia berkata, "Hanya dengan kemampuanmu apa yang bisa kau lakukan? Tapi tidak apa, aku akan menghajarmu hingga kau tidak bisa berbicara lagi." Dan di saat itu juga Feng Xuan mulai mengumpulkan sebuah energi di tangan kanannya. Setelah itu Feng Xuan segera melesat maju ke arah Ye Tian yang berada di hadapannya dengan diselimuti fluktuasi energi yang berbentuk harimau. Di sisi Ye Tian juga telah menyiapkan tekniknya sehingga mengeluarkan aura energi api yang begitu mendominasi. Dan pada akhirnya benturan energi di antara Feng Xuan dan Ye Tian terjadi sehingga menimbulkan tekanan energi yang begitu kuat menyebar ke segala arah, yang seketika itu membuat Feng Yuan dan Qiu Liu sangatlah terkejut setelah melihat Ye Tian yang berhasil menahan serangan dari Feng Xuan. Begitu juga Feng Xuan yang sangat terkejut ketika serangannya berhasil ditahan dengan sangat mudah oleh Ye Tian yang kini hanya berekspresi datar sembari menatap tajam ke arah Feng Xuan. Karena merasa terancam dengan energi Ye Tian, Feng Xuan mengambil jarak mundur dari Ye Tian. Di sisi lain dengan nada tinggi Qiu Liu berkata, "Ye Tian, kau telah berani menentang keluarga Feng. Apakah kau memang ingin segera bertemu dengan ayah angkatmu yang telah berada di neraka?" Beralih kembali kepada Feng Xuan yang kini terlihat dia sedikit mengalami luka di tubuhnya hingga membuatnya mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Setelah itu dia berteriak dengan sangat keras sembari mengeluarkan sebuah teknik rahasia keluarga Feng sehingga kini membuat tubuhnya bertambah kekar dan energi di dalam tubuhnya mulai melonjak. Dan kini terlihat fluktuasi energi Feng Xuan telah membentuk sebuah harimau yang sangatlah mengesankan. Yang seketika itu membuat keluarga Feng lainnya merasa sangat senang dan memuji Feng Xuan karena telah mengeluarkan teknik kebanggaan keluarga Feng dengan begitu sempurna. Kemudian kini Feng Xuan segera melesat dengan kekuatan penuhnya untuk menyerang Ye Tian yang hanya berdiam di hadapannya. Lalu setelah Feng Xuan berada di dekatnya, Ye Tian segera memulai tekniknya sehingga tangan kanannya diselimuti oleh energi api yang begitu mendominasi. Dan di saat itu juga benturan energi di antara Feng Xuan dan Ye Tian pun terjadi hingga menciptakan ledakan cahaya yang begitu menyilaukan. Bahkan hingga menembus langit dan menyelimuti seluruh kediaman Feng. Di sisi keluarga Feng lainnya mencoba menahan tekanan energi itu dengan sekuat tenaga sembari mereka berkata, "Apa yang sebenarnya telah terjadi?" Setelah cahaya terang itu menghilang terlihatlah Feng Xuan yang telah terkapar dengan tubuh yang telah dipenuhi dengan luka. Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana sangatlah terkejut dengan apa yang telah mereka lihat. Dan kini terlihat Ye Tian dengan sorot mata yang tajam menginjak tubuh Feng Xuan yang telah dipenuhi dengan luka. Lalu sembari menatap Qiu Liu dengan sorot mata yang tajam Ye Tian berkata, "Sudah aku katakan kepada kalian semua, bahwa akan aku pastikan kalian semua akan binasa di tanganku." Yang seketika itu membuat Qiu Liu merasa sangat kesal dan sembari menunjuk Ye Tian dia berkata, "Ye Tian, aku peringatkan kepadamu, jika kau berani berbuat sesuatu kepada Feng Xuan kau akan tahu sendiri akibatnya." Di sisi Feng Xuan masih saja bersikap sombong sembari dia berkata, "Feng Changqing telah binasa dan aku memamerkan tubuhnya ke semua orang. Jika kau tidak segera melepaskanku kau akan bernasib sama dengan dirinya." Yang seketika itu membuat Ye Tian sangatlah murka dan dengan sorot mata yang tajam dia berkata, "Bagaimana bisa kau tetap sombong meskipun aku telah menginjak tubuhmu?"
Dan di saat bersamaan Ye Tian menginjak tubuh Feng Xuan dengan cukup kuat sehingga membuatnya berteriak kesakitan dengan sangat keras. Lalu sembari menunjuk Feng Yuan, Ye Tian berkata, "Feng Yuan, aku akan mengambil nyawa Feng Xuan dan setelah itu aku juga akan mengambil nyawamu sebagai hadiah ayah angkatku yang telah berada di surga." Namun Feng Yuan hanya terdiam tanpa memberikan reaksi apapun dengan ancaman yang diberikan oleh Ye Tian. Di sisi anggota keluarga Feng yang lain sangat terkejut ketika melihat Ye Tian berani memprovokasi pemimpin agung dari keluarga Feng. Namun tanpa memperdulikan perkataan mereka semua, Ye Tian segera menginjak Feng Xuan dengan sekuat tenaga sehingga membuat tubuh Feng Xuan tertanam ke dalam lantai dan dia pun binasa di saat itu juga. Lalu dengan sorot mata yang tajam dan dengan nada tinggi Ye Tian berkata, "Qiu Liu, terimalah kebinasaan suamimu." Yang seketika itu membuat Qiu Liu sangatlah terkejut dan hanya bisa menangis menatap jasad dari Feng Xuan. Di sisi Feng Yuan terlihat sangat marah sembari dia berteriak, "Dasar bocah, beraninya kau bertindak curang." Di saat bersamaan Feng San melesat menyerang ke arah Ye Tian sembari mengeluarkan sebuah pedang dan dia berkata, "Ye Tian, karena kau telah menghabisi Feng Xuan, aku akan membalasmu dengan ribuan pedang." Dan di saat itu juga Feng San melemparkan pedangnya yang telah dialiri energi ke arah Ye Tian. Di sisi Qiu Liu cukup terkejut setelah melihat pedang itu sembari dia berkata, "Itu adalah pedang Ziwei yang merupakan harta karun dari keluarga Feng. Dan pedang itu merupakan salah satu dari 3 harta spiritual teratas di kota Qingshu. Kali ini Ye Tian pasti akan binasa." Ketika pedang Ziwei telah berada di hadapannya, Ye Tian segera memulai tekniknya sehingga energi api kini telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Lalu dia segera menghantamkan energinya kepada pedang Ziwei yang mengarah kepadanya sehingga menciptakan benturan energi yang sangat kuat di antara kedua kekuatan itu. Namun karena energi yang dimiliki oleh Ye Tian lebih kuat, secara perlahan pedang Ziwei mulai retak. Dan pada akhirnya pedang yang merupakan harta karun dari keluarga Feng itu hancur seketika di hadapan kekuatan absolut Ye Tian. Dan kini Ye Tian hanya tersenyum tipis sembari bergumam. Kekuatan garis keturunan bintang memang sangatlah mendominasi. Di sisi keluarga Feng terlihat sangatlah terkejut ketika melihat pedang yang mereka banggakan telah hancur. Begitu juga Qiu Liu yang masih tidak percaya sembari dia bergumam. Bagaimana bisa kekuatan Ye Tian menjadi sangat menakutkan? Kembali ke dalam pertarungan terlihat Feng San kembali memulai sebuah teknik sembari dia berkata, "Ye Tian, karena kau telah menghabisi Feng Xuan dan menghancurkan pedang Ziwei, aku ingin menyiksamu hingga kau tidak bisa merasakan rasa sakit lagi." Dan di saat bersamaan Feng San mengerahkan tekniknya untuk menyerang Ye Tian sehingga memunculkan fluktuasi energi yang berbentuk beberapa harimau yang sangatlah mengerikan. Di sisi Ye Tian segera menghalau serangan itu dengan mengarahkan beberapa tebasan energi ke arah fluktuasi energi itu. Sehingga membuat beberapa fluktuasi energi berbentuk harimau yang akan menyerangnya hancur di saat itu juga. Yang membuat Feng San sangatlah terkejut hingga mengeluarkan keringat dingin sembari dia berkata, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Di saat bersamaan dengan sorot mata yang tajam Ye Tian mengeluarkan teknik matanya sembari dia berkata, "Saringan." Yang seketika itu membuat bola mata Ye Tian berubah menjadi merah sehingga mengeluarkan energi api yang sangatlah mengerikan. Di sisi Feng San yang telah berada di dalam teknik mata Ye Tian hanya bisa tertegun ketika melihat pemandangan yang sangatlah mengerikan di hadapannya sembari dia bergumam, "Tempat macam apakah ini?" Dan kini terlihat sebuah mata yang sangat besar berada di atas Feng San dengan tatapan yang dipenuhi dengan tekanan intimidasi yang sangatlah menakutkan. Yang seketika itu membuat Feng San merasa cukup panik sembari dia berteriak memanggil Ye Tian agar segera keluar dan memperlihatkan dirinya. Namun di saat bersamaan dari dalam mata besar itu mengeluarkan fluktuasi energi yang berbentuk harimau dengan jumlah yang cukup banyak yang seketika itu membuat Feng San sangatlah terkejut sekaligus ketakutan sembari dia bergumam, "Ini mustahil, bagaimana mungkin teknik rahasia keluarga Feng dapat dikuasai oleh Ye Tian?" Dan di saat bersamaan fluktuasi energi berbentuk harimau itu menyerang Feng San secara bersamaan yang membuatnya berteriak dengan penuh kesakitan hingga kini dia memuntahkan cairan merah yang cukup banyak dari dalam mulutnya. Sembari memegangi tubuhnya yang telah terluka cukup parah, Feng San berkata, "Ye Tian, aku telah berada di pemurnian sumsum tingkat ketiga. Kau tidak akan bisa menghabisiku dengan mudah." Namun di saat bersamaan sebuah fluktuasi energi pedang dengan jumlah yang sangat banyak secara bersamaan menyerang ke arah Feng San. Yang seketika itu membuat Feng San sangatlah terkejut dengan apa yang telah berada di hadapannya.
Dan tanpa menunggu lama seluruh fluktuasi energi pedang itu secara serentak menembus tubuh Feng Shan sehingga membuat cairan di seluruh tubuhnya berceceran ke segala arah. Setelah itu dengan kondisi yang begitu mengenaskan Feng Shan berlutut di hadapan Ye Tian sembari dia berkata, "Ini sungguh tidak mungkin." Di saat bersamaan Ye Tian berjalan mendekat ke arahnya yang membuat Feng Shan merasa cukup terkejut. Lalu dengan sorot mata yang tajam Ye Tian berkata, "Tidak peduli bagaimana kau menyiksa ayah angkatku. Aku akan membalas semua perbuatanmu 100 kali lipat." Dan di saat itu juga sebuah rantai melesat dengan sangat cepat dan langsung mengikat seluruh tubuh Feng Shan yang membuatnya berteriak dengan sangat ketakutan. Dan kini terlihat tubuhnya telah terpampang di hadapan sebuah gerbang yang membuatnya berteriak meminta ampun dan berkata bahwa di balik semua kejadian itu adalah Feng Yuan. Dan kini secara perlahan energi yang berada di tubuh Feng Shan terkuras habis yang membuat penuaan kepada tubuhnya yang membuatnya kini menjadi sangat tua dengan tubuh kurus kering yang membuatnya terlihat begitu mengenaskan. Setelah semua penyiksaan itu selesai terlihat Feng Shan tua yang hanya bisa mengeluh dengan keadaannya saat ini yang sangatlah memprihatinkan. Yang seketika itu membuat semua orang yang berada di sana sangatlah terkejut sembari berkata, "Bagaimana ini bisa terjadi?" Dalam sekejap keadaan Feng Shan berubah menjadi sangat mengenaskan, dan pada akhirnya Feng Shan tidak mampu lagi mempertahankan kesadarannya sehingga membuatnya terjatuh dan binasa di saat itu juga. Namun dia juga menjatuhkan harta karun di sampingnya, yang seketika itu membuat Feng Yuan sangatlah terkejut dengan harta karun itu. Di sisi Qiu Liu dan keluarga Feng lainnya juga sangat terkejut sembari mereka berkata, "Penetua dari keluarga Feng telah binasa. Kali ini keluarga Feng pasti akan benar-benar hancur." Lalu sembari berpose menggoda Qiu Liu berkata kepada Ye Tian dengan nada lembut, "Kakak Ye Tian, demi menunggumu kembali aku terpaksa untuk menikah dengan Feng Xuan. Jadi kau tidak membenciku kan?" Dengan ekspresi yang dipenuhi dengan amarah Ye Tian berkata, "Qiu Liu, apa kau pikir aku tidak mengerti jika binasanya ayah angkatku karena telah kau racuni?" Yang seketika itu membuat Qiu Liu sangatlah terkejut setelah mendengar perkataan dari Ye Tian. Di sisi Feng Yuan hanya tertawa dengan sangat keras tanpa memperdulikan keadaan sekitarnya. Yang seketika itu membuat Ye Tian sangatlah terkejut. Dan dengan sorot mata yang tajam Feng Yuan berkata, "Dewa benar-benar telah membantuku, aku meraih banyak sekali keuntungan dari pertengkaran mereka." Di saat bersamaan Feng Yuan mengarahkan energinya sehingga membuat harta karun yang berada di sisi tubuh Feng Shan melesat kepadanya. Yang seketika itu membuat Qiu Liu dan beberapa orang yang berada di sana sangatlah terkejut setelah menyadarinya. Dan di sisi Ye Tian hanya berekspresi datar sembari menatapnya dengan sorot mata yang tajam. Setelah mendapatkan harta karun itu Feng Yuan tertawa dengan sangat keras sembari dia berkata, "Ye Tian, jika bukan karenamu aku tidak akan pernah mempertahankan posisiku sebagai pemimpin keluarga. Kau telah membalaskan dendammu, jika kau ingin kembali ke dalam keluarga Feng aku bisa menjadikanmu seorang patriark muda, dan dalam 100 tahun aku akan menyerahkan posisiku sebagai pemimpin keluarga Feng kepadamu." Namun dengan sorot mata yang tajam penuh keyakinan Ye Tian berkata, "Apa kau pikir pembalasan dendamku telah selesai? Aku saja baru ingin mengambil nyawamu." Yang seketika itu membuat Feng Yuan dan juga Qiu Liu sangatlah terkejut dengan apa yang telah dikatakan oleh Ye Tian. Lalu dengan ekspresi kesal Feng Yuan berkata, "Ye Tian, aku mencoba untuk menghargaimu, tapi mengapa kau malah bersikap seperti itu kepadaku?" Dan dengan sorot mata yang tajam Ye Tian berkata, "Apa kau pikir aku tidak berani menghabisimu? Dan juga Qiu Liu, hari ini akan kupastikan kau akan binasa di tanganku." Yang seketika itu membuat Qiu Liu merasa sangat ketakutan dan segera berlari ke arah Feng Yuan dan setelah itu dia berkata, "Kepala keluarga, Ye Tian berniat akan menghabisi kita berdua. Aku bersedia menyerahkan 2 harta karun jika kepala keluarga mau melindungiku. Benda ini adalah batu giok matahari yang merupakan harta karun keluarga Ye. Dan benda ini dapat mempercepat kultivasi," ucap Qiu Liu sembari menyodorkan sebuah liontin. Yang seketika itu membuat Ye Tian sangat terkejut setelah melihat liontin itu sembari dia bergumam. "Liontin itu adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan orang tuaku. Dan hanya benda itu yang aku miliki untuk mencari kedua orang tuaku." Di sisi Feng Yuan terlihat sangat senang dan akan mengambil liontin itu dari tangan Qiu Liu. Namun sebelum tangan Feng Yuan meraih liontin itu, Qiu Liu kembali menggenggam liontin itu yang membuat Feng Yuan merasa cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Qiu Liu.
Lalu sembari berekspresi menggoda, Qiu Liu berkata bahwa harta karun kedua yang dimaksud adalah tubuhnya. Dan selama Feng Yuan bisa menghabisi Ye Tian, Li Ontin dan juga tubuh Qiu Liu adalah miliknya. Ucap Qiu Liu sembari menempelkan opainya ke tubuh Feng Yuan. Yang seketika itu membuat Feng Yuan hanya bersikap datar dengan apa yang dilakukan oleh Qiu Liu. Lalu sembari menatap Ye Tian dia berkata, "Ye Tian, apakah kau dengar jika aku menghabisimu aku akan mendapatkan 2 harta karun?" Sembari tersenyum tipis Ye Tian berkata, "Hanya dengan kemampuanmu, apakah kau mampu untuk menghabisiku?" Dan di saat itu juga Feng Yuan menggigit jarinya sembari dia berkata, "Jika hanya aku tidak mungkin bisa melawanmu, jadi akan aku panggil para leluhur keluarga Feng untuk melawanmu." Setelah itu Feng Yuan meneteskan cairan merah miliknya ke dalam harta karun keluarga Feng sehingga mengaktifkan sebuah teknik terlarang. Dan secara perlahan sekumpulan rune kuno mulai keluar dari dalam harta karun rahasia itu sehingga mengeluarkan tekanan yang sangat kuat yang membuat Ye Tian terdorong mundur ke belakang. Lalu kini terlihat sebuah formasi telah terbentuk dengan aura kegelapan di bawah kaki Ye Tian yang membuatnya merasakan sebuah tekanan yang cukup kuat. Begitupun beberapa orang yang berada di ruangan itu juga merasakan tekanan mengerikan yang membuat mereka cukup ketakutan. Di sisi Qiu Liu terlempar hingga membuatnya terjatuh setelah menerima tekanan kuat yang dikeluarkan oleh formasi itu. Di saat bersamaan sembari mengendalikan harta karun rahasia Feng Yuan berkata, "Seluruh anggota klan yang telah binasa dengarkan perintahku dan bangkitlah." Dan di saat itu juga semua penetua terdahulu perlahan mulai bangkit, diantaranya penetua ketiga. Lalu penetua kedua, dan masih banyak lagi penetua dan orang penting dari keluarga Feng yang kini telah terbangkit menjadi mayat hidup. Setelah itu Feng Yuan berteriak memerintahkan semua mayat hidup itu dengan berkata, "Habisilah Ye Tian untuk menjaga keutuhan keluarga Feng." Dan di saat itu juga sekumpulan mayat hidup itu segera melesat secara bersamaan untuk menyerang Ye Tian. Sehingga membuat Ye Tian merasa sangat kesulitan untuk menahan semua serangan yang sangat brutal itu. Hingga beberapa dari serangan itu mengenai telak tubuhnya yang membuatnya merintih kesakitan. Sembari tertawa keras Feng Yuan berkata, "Hari ini hanya akan ada satu keluarga yang menguasai kota King Sui, yaitu keluarga Fengku." Di saat bersamaan Qiu Liu ikut menimpali dengan berkata, "Aku sangat menyukai orang berbakat seperti kepala keluarga Feng." Di sisi lain dengan penuh kesulitan Ye Tian berkata, "Hanya ada satu takdir yang menunggu kalian berdua hari ini, yaitu kebinasaan." Namun dengan senyum meremehkan Feng Yuan berkata, "Formasi rahasia ini sangatlah kuat dan tidak akan ada yang mampu melawannya. Dan mengapa kau masih hidup hingga sekarang? Semua itu karena aku hanya ingin mempermainkanmu seperti seekor tikus." Di sisi Qiu Liu juga merendahkan Ye Tian sembari dia berkata, "Ye Tian, kau sungguh tidak berguna. Di kondisimu saat ini bagaimana bisa kau masih bersikap arogan? Kau sungguh seperti ayah angkatmu yang sangat tidak berguna." Yang seketika itu juga membuat Ye Tian menjadi sangat murka dan dia pun berteriak dengan berkata, "Qiu Liu, aku akan menghabisimu hingga membuat tubuhmu tak tersisa." Namun Qiu Liu hanya menertawakannya dengan sangat keras sembari berkata, "Kau ingin menghabisiku? Kualifikasi apa yang bisa membuatmu memiliki kepercayaan diri seperti itu, dasar sampah?" Dan di saat itu juga Ye Tian berteriak sembari mengeluarkan teknik gelombang 9 bintang. Sehingga membuatnya dikelilingi fluktuasi energi seperti ombak di sekitar tubuhnya dengan jumlah yang sangat banyak. Yang seketika membuat sekumpulan mayat hidup itu merasa sangat terkejut dengan perubahan energi yang berada di dalam tubuh Ye Tian. Beralih di dalam alam bawah sadar Ye Tian terlihat energi itu merasuk hingga mengenai jiwa Si He yang berada di alam bawah sadar Ye Tian. Yang membuat Si He merasa cukup terkejut, lalu dia segera menghampiri Ye Tian sembari berkata, "Ye Tian, teknik ini akan membebani tubuhmu. Jika kau terus melanjutkannya itu akan merusak fondasi kultivasimu." Namun Ye Tian sama sekali tidak gentar dan dengan penuh percaya diri dia tetap melakukan teknik itu agar dia bisa membalaskan dendam ayah angkatnya. Yang membuat Si He hanya bisa terdiam sembari dia bergumam. Kekuatan Ye Tian telah mencapai batasnya. Dan kini terlihat secara perlahan bayangan Ye Tian mulai terbentuk dari energi yang telah dia keluarkan. Dan seluruh bayangan itu menyerang ke arah sekumpulan mayat hidup yang juga akan menyerangnya. Namun karena kekuatan mayat hidup itu terlalu kuat, bayangan yang telah diciptakan oleh Ye Tian satu persatu hancur dan menghilang akibat serangan energi dari sekumpulan mayat hidup itu.
yang seketika itu juga membuat Ye Tian terluka dengan cukup parah hingga mengeluarkan cairan merah dari dalam mulutnya. Begitupun Si He yang juga sangat terkejut ketika melihat keadaan Ye Tian saat ini yang sangatlah memprihatinkan. Di sisi Feng Yuan dan juga Qiu Liu tersenyum penuh kegembiraan ketika melihat Ye Tian yang tengah terluka dengan cukup parah. Dan kini beberapa dari mayat hidup itu kembali melesat untuk menyerang Ye Tian. Namun dengan tubuh yang dipenuhi dengan luka, Ye Tian masih tetap memaksakan dirinya dengan mengeluarkan teknik gelombang 9 bintang. Yang seketika itu membuat Si He berteriak memperingatkan Ye Tian jika Ye Tian kembali memaksakan tubuhnya dia akan benar-benar binasa. Namun Ye Tian tidak memperdulikannya dan kini bayangan dari Ye Tian telah tercipta dengan energi yang lebih kuat dari sebelumnya dan langsung menyerang ke arah sekumpulan mayat itu yang membuatnya berhasil menghabisi beberapa mayat hidup itu hanya dengan satu kali serangan. Dan setelah beberapa saat semua mayat hidup yang beranggotakan keluarga Feng telah berhasil Ye Tian kalahkan. Yang seketika itu membuat Feng Yuan dan Qiu Liu sangatlah terkejut. Dan di saat itu juga Feng Yuan kembali mengaktifkan sebuah formasi yaitu formasi pedang kebinasaan langit. Sehingga jiwa dan esensi cairan energi yang dimiliki mayat-mayat hidup itu mulai terserap ke dalam harta karun rahasia. Yang membuat Ye Tian sangatlah terkejut dengan apa yang telah terjadi. Setelah semua energinya terkumpul, Feng Yuan memfokuskan kekuatannya ke dalam harta karun rahasia dan setelah itu dia mengarahkannya ke langit sehingga menciptakan sebuah fluktuasi energi pedang yang sangat besar dan menjulang tinggi ke langit hingga menembus kediaman keluarga Feng. Yang seketika itu membuat Ye Tian hanya bisa tertegun ketika melihat energi pedang yang begitu kuat. Dan di saat itu juga Feng Yuan mengarahkan energi pedang itu untuk menyerang Ye Tian sembari berteriak, "Binasalah kau Ye Tian!" Dan kini terlihat energi pedang yang sangat besar itu perlahan mulai menebas semuanya dan menghancurkan segalanya. Beralih kepada Si He yang memperingatkan Ye Tian agar kembali mengumpulkan kekuatan bintang dan jika tidak dia akan benar-benar binasa. Sembari tersenyum tipis Ye Tian berkata, "Selama ada secercah harapan aku akan memenangkan pertarungan ini." Kemudian dengan sisa kekuatannya Ye Tian kembali mengumpulkan sebuah energi di tangannya sehingga membuat seluruh esensi energi yang berada di alam bawah sadarnya mulai terkumpul dengan jumlah yang cukup besar di sekelilingnya. Dan setelah itu Ye Tian mengarahkan pukulannya sembari berteriak, "Hancurlah untukku." Sehingga kini benturan energi antara fluktuasi pedang besar dan tinjuan Wen Tian terjadi yang menciptakan tekanan energi yang menyebar ke segala arah. Dengan sepenuh kekuatan yang tersisa Feng Yuan dan Ye Tian berteriak mengeluarkan seluruh kekuatannya. Namun karena kekuatan Ye Tian lebih kuat, fluktuasi energi pedang itu secara perlahan hancur. Dan energi tinjuan pedang Ye Tian juga mengenai tubuh Feng Yuan yang membuat tubuhnya terbelah menjadi beberapa bagian. Dan di saat itu juga terjadilah ledakan yang sangatlah besar menghancurkan segalanya akibat kekuatan yang ditimbulkan oleh energi Ye Tian. Dan di dalam sisa kesadarannya yang mulai menghilang Feng Yuan berkata, "Bagaimana bisa kau melakukan semua ini?" Di sisi Si He terlihat hanya tertegun sembari dia bergumam. "Seperti yang aku kira kekuatan Ye Tian seperti seorang legenda." Dan kini terlihat Ye Tian yang sangat kelelahan dan energi yang di dalam tubuhnya perlahan mulai memudar namun dia masih menatap tajam Qiu Liu yang terjatuh dengan sangat ketakutan. Lalu dia berteriak, "Qiu Liu, sekarang adalah giliranmu." Namun di saat bersamaan ada seseorang berjubah telah datang untuk melindungi Qiu Liu. Yang seketika itu membuat Ye Tian sangatlah terkejut sembari bertanya-tanya siapakah orang bertopeng itu. Setelah itu Qiu Liu memohon agar seseorang itu menyelamatkannya. Sembari menatap Qiu Liu seseorang itu berkata, seperti yang diisukan pesona tubuhnya sangat menggiurkan. Di saat bersamaan Ye Tian berkata dengan nada kesal, "Bagaimana jika aku katakan bahwa kau tidak akan bisa melindunginya?" Namun tanpa berkata-kata seseorang itu segera mengeluarkan kekuatan kegelapannya untuk menyerang Ye Tian. Sehingga membuat Ye Tian langsung berlutut di hadapan seseorang itu karena tidak mampu menahan tekanan kuat yang diberikan oleh seseorang itu. Dan kini seseorang bertopeng itu juga telah menyiapkan sebuah energi di belakangnya. Lalu dia segera mengarahkan sekumpulan energi untuk menyerang Ye Tian secara bersamaan. Dan terlihat Ye Tian yang tidak lagi mampu bergerak karena energinya telah banyak sekali terkuras. Dan dengan ekspresi pasrah Ye Tian berkata, "Si He, sepertinya aku tidak akan bisa menepati janjiku kepadamu." Namun dengan penuh percaya diri Si He berkata, "Jika aku tidak mengizinkannya aku pastikan kau tidak akan pernah binasa."
Dan di saat itu juga sorot mata Ye Tian berubah menjadi sangat tajam dan bola matanya telah berubah seperti sedang dirasuki oleh si He. Di saat bersamaan beberapa bola energi mengarah secara bersamaan kepada Ye Tian. Namun sembari tersenyum tipis Ye Tian yang telah dirasuki si He berkata, "Perasaan ini sudah sangat lama tidak aku rasakan." Dan di saat itu juga Ye Tian menghancurkan serangan yang mengarah kepadanya hanya dengan kibasan tangan. Yang seketika itu membuat seseorang bertopeng sangatlah terkejut ketika melihatnya. Dan kini terlihat tubuh Ye Tian yang telah kembali pulih dengan dialiri energi si He dengan aura yang begitu mengesankan. Karena merasa tidak mampu melawan Ye Tian, seseorang bertopeng itu segera membawa pergi Qiu Liu sembari dia bergumam. Pemuda itu memiliki seorang ahli bersamanya. Aku harus segera pergi dari tempat ini. Namun ketika seseorang bertopeng itu melompat pergi, ada sebuah token yang tanpa disadari olehnya telah terjatuh dari dalam jubahnya. Dan token itu berakhir di tangan Ye Tian, yang membuat si He yang merasuki tubuh Ye Tian bergumam. Sekte 9 Misteri. Setelah itu si He melepaskan energinya dari dalam tubuh Ye Tian sehingga membuat tubuh Ye Tian terkulai lemas dan kehilangan kesadarannya di saat itu juga. Kemudian kini beralih di dalam alam bawah sadar Ye Tian yang terlihat Ye Tian tengah tenggelam di dalam sebuah lautan yang sangat luas. Namun di saat bersamaan ada setetes cahaya yang terjatuh ke dalam alam bawah sadarnya. Sehingga membuat Ye Tian tersadar di saat itu juga, beralih kembali di kediaman Feng yang telah hancur berantakan dan terlihat Ye Tian yang telah kembali tersadar. Di saat bersamaan Ye Tian berterima kasih kepada si He karena telah banyak membantunya dan jika tidak diyakini pasti telah binasa. Sembari sedikit merajuk si He berkata, "Aku tidak bisa membiarkanmu binasa. Karena jika itu terjadi kesadaran jiwaku yang berada di dalam tubuhnya pasti juga akan menghilang." Di saat bersamaan Ye Tian merasa cukup terkejut ketika melihat sebuah token yang berada di sampingnya. Dan Ye Tian hanya bisa tertegun setelah mengetahui bahwa token itu berasal dari Sekte 9 Misteri. Lalu si He bertanya apakah Sekte 9 Misteri itu sangat kuat. Dan Ye Tian mulai menjelaskan bahwa Sekte 9 Misteri merupakan sekte teratas di benua ini. Bahkan Sekte Yuan tempatku berasal hanya sebagai alas kaki bagi Sekte 9 Misteri. Lalu dengan sorot mata yang tajam si He kembali bertanya apakah dengan adanya sekte besar membuat Ye Tian melemah. Namun dengan sorot mata yang dipenuhi kepercayaan diri Ye Tian berkata, "Balas dendam karena telah menghabisi ayahku, bagaimana mungkin aku membiarkan semua itu?" Penjaga Sekte 9 Misteri telah menjaga Qiu Liu. Jika kultivasiku telah meningkat aku akan pergi ke Sekte 9 Misteri dan menghabisi Qiu Liu. Beberapa saat telah berlalu dan kini Ye Tian bersujud di makam ayah angkatnya yang telah dimakamkan dengan layak sembari dia berkata, "Ayah, istirahatlah dengan tenang di alam sana." Hari pun kini telah berganti malam dan terlihat Ye Tian yang sedang berkultivasi dengan menyerap seluruh energi alam yang berada di sekitarnya. Sehingga kini membuat tubuhnya menerima energi alam dengan jumlah yang sangat besar. Sehingga terlihat di alam bawah sadar Ye Tian, lautan kesadaran Ye Tian mulai bergelombang menciptakan sebuah fenomena yang sangat menakjubkan. Yang seketika itu membuat si He merasa sangat senang sembari dia berkata, ribuan bintang bersinar dengan terang, dan lautan jiwa itu perlahan mulai membentuk seekor naga. Aku benar-benar tidak memilih orang yang salah, dan kini terlihat secara perlahan fluktuasi energi Ye Tian berubah menjadi seekor naga yang sangatlah besar dan begitu mengerikan yang membuat si He merasa sangat senang sembari dia bergumam, ini adalah jiwa sebenarnya dari naga Yulong. Tak kusangka Ye Tian memiliki garis keturunan yang sangat menakjubkan. Kemudian kini terlihat energi yang diciptakan Ye Tian menjulang tinggi hingga menembus langit dan di sisi lain terlihat ada dua orang yang sedang mengamati energi naga yang diciptakan oleh Ye Tian. Salah satu dari mereka yang bernama Jiang Sui sangat terkejut ketika melihat energi naga itu sembari dia berkata, "Ayah, apakah ini adalah naga sungguhan?" Lalu Raja Pingnan yang bernama Bai Zhengyin berkata, "Langit sedang mengalami perubahan dan naga ilahi mulai menunjukkan dirinya. Pasti ada orang yang tak tertandingi yang sedang berkultivasi di sekitar tempat ini." Beralih kembali kepada Ye Tian yang kini terlihat fluktuasi energi naganya semakin mengesankan dengan dikelilingi oleh energi yang sangat mendominasi. Yang membuat si He hanya bisa tertegun ketika menatapnya. Sembari merasakan energi yang mengalir deras di dalam tubuhnya Ye Tian berkata, "Kebangkitan jiwa tidak hanya membawa kultivasiku ke alam pemurnian tubuh tingkat kedua, tetapi juga memungkinkanku untuk menggunakan lebih banyak metode rahasia sutra penciptaan galaksi di masa depan."
Dengan kekuatan jiwaku saat ini aku bisa menggunakan teknik mata kebinasaan 2 kali. Di saat bersamaan si He keluar dari dalam alam bawah sadar Ye Tian dengan sedikit waspada. Yang membuat Ye Tian cukup terkejut dengan apa yang sedang dilakukan oleh si He. Lalu dengan ekspresi serius si He berkata, jiwaku menjadi semakin tidak stabil. Kita perlu menemukan mutiara surga sesegera mungkin. Jika tidak kau dan aku akan hancur berkeping-keping. Kemudian dijelaskan tentang mutiara surga, puluhan juta tahun yang lalu. Kaisar abadi yang menyatukan dunia menerobos alam kaisar ilahi. Dan dari 9 surga, dia turun dari surga dengan takdir. Ketika kaisar turun dari surga, dia melihat bahwa semua makhluk hidup menderita. Jadi dia mengubah takdir surga menjadi 9 mutiara surga dengan mengorbankan kekuatannya. Ada sebuah secara kebetulan memperoleh mutiara surga. Dan dalam waktu kurang dari setahun, mereka menjadi keberadaan yang mendominasi. Karena kesalahannya keluarga itu musnah dalam semalam karena dikepung oleh puluhan kultivator yang mengincar mutiara surga. Namun semua kultivator itu juga ikut binasa bersama kehancuran keluarga itu. Setelah itu Ye Tian berkata, jika aku bisa mendapatkan mutiara surga, aku pasti akan bisa membangkitkan jiwa naga Yulong sepenuhnya. Namun jika Qiu Liu dan seseorang bertopeng itu yang mendapatkan mutiara surga, Sekte 9 Misteri pasti tidak akan bisa tersentuh lagi. Kemudian si He menatap Ye Tian sembari berkata, jika mutiara surga itu masih berada di dalam jangkauanku aku tetap bisa merasakannya. Dan mutiara surga itu saat ini berada di arah tenggara berjarak 1000 mil dari tempat ini. Namun di saat bersamaan si He merasa cukup terkejut karena dia merasakan kehadiran seseorang yang berada di tempat itu. Dan dia pun segera kembali memasuki alam bawah sadar Ye Tian untuk menyembunyikan keberadaannya. Dan kini terlihat beberapa orang berjalan menghampiri Ye Tian. Lalu salah satu dari mereka berkata, esensi energi naga itu turun di tempat ini dan pasti ada sebuah harta yang dia tinggalkan. Apakah kau mengetahuinya? Namun Ye Tian masih saja terdiam mengamati situasinya sembari dia bergumam. Dia adalah Chen Fei Chang, alam pembersihan sumsum tingkat kedua. Dengan mengandalkan ayahnya yaitu Chen Tei yang merupakan komandan penjaga kota Tianzhu. Dia selalu bersikap arogan, namun di saat bersamaan salah satu bawahannya berlutut memberi hormat di hadapannya sembari berkata, Tuan muda kami telah mencari semuanya di seluruh area ini tapi tidak menemukan siapapun selain orang itu. Sembari tersenyum Chen Fei berkata, kalau begitu kemungkinannya hanya orang inilah yang mendapatkan harta karun dari naga itu. Dan di saat bersamaan Chen Fei menebaskan pedangnya hingga membuat sebagian tubuh dari gadis itu terbelah menjadi 2 bagian yang membuat Ye Tian merasa sangat terkejut dengan apa yang terjadi di hadapannya. Begitupun beberapa wanita lain yang bersama Chen Fei juga sangatlah terkejut. Lalu sembari tersenyum bengis Chen Fei berkata, jika tidak melihat dengan kedua mataku sendiri, bagaimana bisa aku tahu bila kau tidak sedang menipuku? Kemudian Feng Chen memerintahkan bawahannya yang bernama Liu Yan agar mengatasi Ye Tian. Dengan ekspresi yang dipenuhi gairah Liu Yan berkata bahwa dia akan menikmatinya. Dan di saat itu juga Liu Yan bergerak dengan sangat cepat mendekatkan tubuhnya yang membuat Ye Tian sangatlah terkejut. Lalu Liu Yan berekspresi menggoda sembari berkata, wajahmu cukup tampan kau akan menjadi koleksiku selanjutnya. Di dalam benaknya Ye Tian bergumam, tak kusangka ada wanita yang gemar mengoleksi seorang pria. Sembari memasang ekspresi menggodanya Liu Yan kembali berkata, Tuan muda tampan jika kau menyerah aku bisa memuaskanmu dan membahagiakanmu. Namun jika kau menolak aku akan membiarkanmu merasakan hidup dengan penuh penderitaan. Namun dengan ekspresi kesal Ye Tian segera menarik tangan Liu Yan dari tubuhnya sembari berkata, menyingkirlah dasar wanita rendahan. Dan di saat itu juga Ye Tian menghantam tubuh Liu Yan sehingga membuatnya terlempar dan terjatuh ke tanah dengan cukup keras yang membuat rekan Liu Yan merasa cukup terkejut dengan apa yang mereka lihat. Setelah itu sebuah anak panah yang dialiri energi api melesat dengan cepat ke arah Ye Tian. Namun dengan sangat mudah Ye Tian menangkapnya lalu mematahkan panah itu. Yang seketika itu membuat Chen Fei merasa sangat terkejut. Begitupun Liu Yan yang cukup terkejut sekaligus merasa sangat kesal karena serangannya dihalau dengan sangat mudah oleh Ye Tian. Lalu dia segera menyiapkan beberapa anak panah sekaligus yang dialiri oleh banyak sekali energi dengan berbagai elemen di dalamnya. Dan kini mengarah dengan sangat cepat ke arah Ye Tian yang berada di depannya. Beralih kepada Ye Tian yang telah menyiapkan energi di tangannya sembari menatap tajam anak panah yang mengarah kepadanya.
Lalu dia pun segera menghantamkannya ke arah sekumpulan anak panah itu, sehingga membuat semua anak panah yang mengarah kepadanya dapat dihancurkan dengan sangat mudah. Yang membuat Liu Yan merasa sangat terkejut sekaligus tertekan dengan apa yang terjadi. Begitu pula Chen Fei yang juga sangat terkejut sembari dia bergumam. Liu Yan berada di tahap 8 pemurnian tubuh. Bagaimana bisa anak panahnya dihancurkan dengan begitu mudah oleh pemuda itu? Kemudian Liu Yan kembali akan menyerang Ye Tian dengan anak panahnya. Namun dalam sekejap Ye Tian kini telah berada di hadapannya yang seketika membuatnya sangat terkejut. Kemudian Ye Tian segera menggenggam tubuh Liu Yan yang membuatnya berteriak kesakitan sembari Ye Tian berkata, "Aku tidak ingin membuang waktuku lebih banyak lagi." Dan di saat itu juga Ye Tian menggenggam tubuh Liu Yun dengan sangat kuat hingga membuatnya hancur sehingga seluruh cairan merah di dalam tubuhnya menyebar ke segala arah. Yang seketika itu membuat semua rekannya merasa sangat ketakutan dengan kejadian yang berada di hadapan mereka. Di sisi Chen Fei hanya tersenyum bengis ketika menyaksikan kejadian yang begitu sadis di hadapannya. Setelah itu dia menggenggam erat pedangnya lalu menebas semua bawahannya dengan sangat brutal yang membuat semua bawahan yang bersamanya binasa di saat itu juga. Yang membuat Ye Tian hanya bisa ternganga ketika melihat kejadian yang begitu mengerikan itu. Lalu sembari berjalan melewati sekumpulan mayat itu Chen Fei berkata, "Aku harus merahasiakan kejadian ini, jadi aku menghabisi semua bawahanku. Dan saat ini adalah giliranmu Ye Tianming." Sembari bersiap menyerang Ye Tian berkata, "Tak kusangka tuan muda sepertimu bersikap begitu sadis." Setelah itu Chen Fei segera melesat maju sembari mengarahkan pedangnya untuk menyerang Ye Tian. Namun dengan cukup mudah Ye Tian masih sempat untuk menghindarinya. Kemudian Chen Fei kembali menyiapkan sebuah energi di dalam pedangnya sembari berkata, "Akan ku beritahu bahwa kesenjangan antara kita sangatlah jauh." Dan di saat itu juga Chen Fei menebaskan energi pedangnya untuk menyerang Ye Tian sehingga sebuah ledakan energi yang sangatlah besar menghancurkan seluruh area yang berada di sekitar Ye Tian. Yang membuat Chen Fei merasa telah berhasil menghabisi Ye Tian sembari berkata, "Jika aku berhasil mendapatkan energi naga aku pasti akan bisa memenangkan kompetisi 4 sekte dan memasuki Akademi Jiuxuan." Namun di saat bersamaan Chen Fei dikejutkan dengan kemunculan Ye Tian secara tiba-tiba di belakangnya dengan sebuah energi api yang sangat membara di tangannya. Dan di saat itu juga Ye Tian menghantamkan energinya ke arah Chen Fei yang masih dapat menahannya menggunakan pedangnya. Yang membuat Chen Fei terdorong ke belakang akibat serangan itu meskipun kini dia masih dapat mempertahankan keseimbangannya dan tanpa terluka sedikit pun. Namun di saat bersamaan pedang yang digunakannya hancur berkeping-keping setelah terkena serangan kuat Ye Tian, dan dengan tersenyum bengis Chen Fei berkata, "Sungguh energi naga yang sangat mengerikan, mulai sekarang tuan muda ini akan serius untuk merebutnya darimu." Kemudian Chen Fei pun segera berteriak sehingga membuat energi yang berada di dalam tubuhnya melonjak dengan sangat pesat sembari dia berkata, "Ye Tianming, hari ini aku akan memberitahumu seberapa kuat diriku ini." Di sisi Ye Tian hanya menahan tekanan energi itu sembari bergumam, "Tak kusangka kekuatan Chen Fei lebih kuat daripada Feng Yuan." Dan kini terlihat energi yang dikeluarkan oleh Chen Fei telah membentuk seekor ular yang sangat besar dan di saat itu juga Chen Fei mengarahkan fluktuasi energi ular itu untuk menyerang Ye Tian yang kini hanya berdiam diri di hadapan energi ular itu. Sehingga kini fluktuasi energi ular itu dengan sangat mudah menelan tubuh Ye Tian. Yang membuat Chen Fei tertawa dengan sangat keras sembari berkata, "Ye Tian, meskipun kau mendapatkan berkah Yulong, tapi hari ini akan aku pastikan kau binasa di tanganku." Namun di saat bersamaan dari dalam tubuh energi ular itu mengeluarkan sebuah cahaya yang sangat terang. Dan kini terlihat Ye Tian yang telah berhasil keluar dari tubuh energi ular itu, sehingga membuat tubuh ular itu hancur seketika. Selanjutnya Ye Tian segera melesat ke arah Chen Fei sembari mengarahkan pukulannya yang telah dialiri energi. Sehingga wajah Chen Fei terkena telak pukulan yang dilancarkan oleh Ye Tian yang membuat Chen Fei terlempar ke udara. Dan tanpa memberikan waktu untuk menghindar Ye Tian kembali bergerak ke arah Chen Fei. Lalu dia segera menghantam tubuh Chen Fei yang melayang secara bertubi-tubi yang membuat Chen Fei terluka dengan sangat parah hingga mengeluarkan cairan merah di sekujur tubuhnya. Setelah itu Chen Fei pun terlempar dengan sangat keras hingga membuat tubuhnya terguling beberapa kali di tanah. Namun tanpa memberikan nafas Ye Tian kembali menginjak tubuh Chen Fei dengan cukup keras yang membuatnya kembali memuntahkan cairan merah dari dalam tubuhnya. Lalu dengan sorot mata yang tajam Ye Tian berkata,
ucapkanlah kata-kata terakhirmu dasar sampah. Yang seketika itu membuat Chen Fei merasa sangat kesal dan masih saja bersikap arogan sembari dia berkata, "Jika kau berani menghabisiku, apakah kau tidak memikirkan konsekuensi yang akan kau terima?" Namun Ye Tian sama sekali tak memperdulikannya dan dia pun segera mengarahkan pukulannya untuk menyerang Chen Fei. Tetapi ada sebuah penghalang yang menahan serangan Ye Tian yang membuat Ye Tian terpental ke belakang dengan cukup terkejut. Sembari tertawa dengan keras, Chen Fei memamerkan sebuah jimat teleportasi sembari berkata, "Kau tidak akan bisa menghabisiku kali ini, dan sudah dipastikan energi naga itu akan menjadi milikku." Namun Ye Tian sama sekali tak memperdulikannya dan dia pun segera melesat dengan sangat cepat ke arah Chen Fei sembari menyiapkan sebuah energi di tangannya. Sesampainya di hadapan penghalang, Ye Tian mengambil ancang-ancang dan akan menghantamkan pukulannya dengan sekuat tenaga. Yang seketika itu membuat Chen Fei merasa sangat ketakutan. Tetapi sebelum serangan itu mengenai targetnya, Chen Fei lebih dulu menghilang dari hadapan Ye Tian. Yang membuat Ye Tian merasa cukup kesal sekaligus cukup terkejut sembari dia bergumam, "Hari ini Chen Fei berhasil melarikan diri dariku. Ini bukanlah masalah yang sepele, apalagi dia memiliki Chen Tiehong di belakangnya." Di saat bersamaan Si He berkata, "Aku akan membantumu menjadi lebih kuat melebihi Chen Tiehong." Namun dengan ekspresi lesu Ye Tian berkata, "Menjadi kuat juga membutuhkan waktu." Lalu dengan serius Si He berkata, "Inti dari binatang iblis adalah sumber daya yang dapat memurnikan tubuh fisik. Setelah menyerapnya tidak hanya membuat tubuh fisik menjadi lebih kuat, melainkan dapat meningkatkan kultivasi." Dan dengan dipenuhi semangat Ye Tian berkata, "Kalau begitu aku akan segera mengumpulkannya." Beralih di sisi lain terlihat Chen Fei yang masih hidup dengan luka di sekujur tubuhnya dan dengan ekspresi yang sangat murka Chen Fei berkata, "Ye Tianming, energi Yulong adalah milikku dan hidupmu juga akan berakhir di tanganku." Hari pun kini telah berganti menjadi siang dan kini beralih di sisi lain hutan yang terlihat Ye Tian yang sedang mengamati sebuah kelompok yang tengah melawan seekor binatang iblis. Dan kelompok mereka telah berhasil melukai binatang iblis itu menggunakan pedangnya sehingga membuat binatang iblis itu berhasil dikalahkan. Sembari mendekati binatang iblis, salah satu dari mereka berkata, "Binatang iblis ini cukup kuat sehingga membuat mereka membutuhkan waktu semalaman untuk mengalahkannya." Di sisi Ye Tian hanya mengamati mereka sembari bergumam, "Menurutku binatang iblis yang berada di hadapan mereka ada yang salah." Kemudian dijelaskan di pegunungan dan lautan binatang iblis dibagi menjadi monster biasa, monster Yuan, monster roh, dan monster misterius, dan binatang iblis yang berada di tingkat Yuan akan menumbuhkan kemampuan unik mereka. Di saat bersamaan Ye Tian dan juga Si He dikejutkan dengan sirip binatang iblis yang mulai bersinar dan menurut mereka binatang iblis itu telah berada di tingkat Yuan dan sedang menyembunyikan kekuatannya. Dan di saat itu juga Ye Tian segera menghampiri kelompok itu sembari memperingatkan mereka agar segera pergi dari tempat itu karena binatang iblis itu telah berada di tingkat Yuan. Namun seseorang yang berbadan besar itu malah mengabaikan ucapan Ye Tian dan menganggap Ye Tian sebagai orang yang hanya beromong kosong. Di sisi murid lainnya mulai menghina Ye Tian yang hanya di tahap pemurnian tubuh tingkat kedua sembari mengusirnya pergi dari tempat itu. Yang membuat Ye Tian hanya terdiam sembari bergumam, "Bagaimana bisa niat baikku sama sekali tidak dihargai?" Di saat bersamaan mata dari binatang iblis yang berada di belakang mereka menyala dengan tajam. Yang seketika itu membuat salah satu dari mereka sangat terkejut dan memperingatkan semua rekannya agar segera menghindar. Namun binatang iblis itu lebih dulu menghentakkan kekuatannya sehingga membuat beberapa dari mereka terpental dan di saat itu juga binatang iblis itu mengayunkan cakarnya sehingga membuat salah satu tubuh dari mereka terbelah menjadi dua bagian. Dan di sisi rekan-rekannya yang lain berusaha menahan tekanan energi yang dikeluarkan iblis itu menggunakan sebuah penghalang energi. Dan kini terlihat binatang iblis di tingkat Yuan itu kembali terbangkit dengan aura intimidasi yang sangatlah mengerikan. Yang membuat semua orang yang berada di sana hanya bisa ternganga akibat sangat ketakutan. Lalu pemuda berbadan besar itu menenangkan semua rekannya dan dia berkata bahwa dia akan segera menghabisi binatang iblis itu. Namun di dalam benaknya dia hanya berpikir ingin mencari perhatian dari wanita cantik yang bernama Zhuang Hu. Dan tanpa berpikir panjang pemuda berotot itu segera melesat maju menyerang binatang iblis itu menggunakan pedangnya. Namun dalam sekejap pemuda berotot itu terlempar dengan sangat jauh akibat hempasan kaki dari binatang iblis itu. Yang membuatnya tersungkur sangat keras membentur tanah.
yang membuat beberapa rekannya hanya bisa ternganga ketika melihat kekonyolan yang dilakukan pemuda berotot itu. Dan di saat bersamaan binatang iblis itu mengarahkan kakinya untuk menyerang sekelompok orang yang berada di hadapannya, yang membuat mereka merasa sangat ketakutan. Namun Zhuang Hu segera melesat maju sembari menyiapkan pedangnya dan menahan serangan dari binatang iblis itu sehingga terciptalah benturan energi di antara mereka berdua. Namun di antara mereka tidak ada yang terluka setelah benturan energi itu terjadi. Di sisi Ye Tian merasa cukup takjub ketika melihat Zhuang Hu yang mampu menahan serangan dari binatang iblis itu. Di sisi pemuda berotot menyuruh Zhuang Hu agar segera berlari dari tempat itu dan dialah yang akan menghadapinya. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang datang bersama kelompoknya sembari berkata, "Apakah hanya itu kekuatan dari murid Sekte Yuanyang? Aku pastikan kalian tidak akan pernah lolos di dalam kompetisi 4 sekte yang akan segera dilaksanakan. Zhuang Hu, aku dengar kau masuk ke dalam 50 teratas di dalam daftar murid jenius di dalam 4 sekte. Tak kukira kau akan selema itu," ucap pemuda itu yang bernama Hu Yancai. Yang seketika itu membuat semua murid Yuanyang merasa sangatlah kesal setelah mendengarnya. Namun di saat bersamaan binatang iblis itu kembali meraung dengan sangat keras, yang membuat semua orang yang berada di sana merasa cukup ketakutan. Dan tanpa menunggu lama Zhuang Hu kembali menyiapkan pedangnya yang telah dialiri oleh energi es dan menyerang ke arah binatang iblis yang berada di hadapannya itu sembari mengeluarkan sebuah teknik pedang es sehingga membuat seluruh tubuh dari binatang iblis itu terbungkus oleh sekumpulan es yang sangatlah besar. Yang membuat semua orang yang berada di sana merasa sangat takjub ketika melihat bongkahan es yang sangatlah besar di hadapan mereka. Begitu pula Ye Tian yang juga sangat terpukau dengan apa yang dilihat di hadapannya. Di sisi murid Sekte Yuanyang sangat merasa senang sekaligus memuji Zhuang Hu yang telah melakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Namun di saat bersamaan bongkahan es itu perlahan mulai hancur, yang membuat Zhuang Hu merasa cukup terkejut dengan apa yang telah terjadi. Begitupun Hu Yancai yang merasa sangat panik sembari menyuruh agar seluruh bawahannya untuk segera pergi dari tempat itu. Dan kini terlihat binatang iblis itu kembali meraung dengan sangat keras sehingga menghempaskan seluruh bongkahan es yang mengurungnya. Dan di saat bersamaan Zhuang Hu kembali melesat untuk menyerang binatang iblis itu sembari dia kembali menyiapkan sebuah teknik pedang yang lebih kuat sehingga membuat pedangnya terselimuti oleh es. Dan di saat itu juga Zhuang Hu mengarahkan energi esnya untuk menyerang binatang iblis yang berada di hadapannya sehingga membuat binatang iblis itu terkena serangan telak dari teknik pedang Zhuang Hu yang membuatnya terluka dengan sangat parah dan tersungkur di saat itu juga. Di sisi lain terlihat Ye Tian yang merasa sangat terkejut dengan kejadian yang berada di hadapannya. Dan di sisi Zhuang Hu terlihat sangat kelelahan karena telah banyak mengeluarkan energinya. Namun di saat bersamaan Hu Yancai melesat dengan sangat cepat ke arah binatang iblis itu untuk merebut inti dari binatang iblis. Yang membuat pemuda berotot berteriak kepada Hu Yancai agar tidak melakukan hal tercela seperti itu. Namun di saat bersamaan Ye Tian yang telah memakai sebuah masker untuk menutupi wajahnya telah lebih dulu berada di hadapan bangkai binatang iblis itu. Yang membuat Hu Yancai merasa sangat terkejut. Dan tanpa menunggu lama Ye Tian segera menyiapkan energinya dan mengarahkan tangannya untuk mengambil inti binatang iblis itu. Yang membuat Hu Yancai merasa sangat kesal dan segera melesat ke arah Ye Tian. Namun Ye Tian lebih dulu mendapatkan inti iblis dari binatang iblis di tingkat Yuan itu yang membuat Hu Yancai merasa sangat marah dan berteriak agar Ye Tian menyerahkan inti iblis itu kepadanya. Lalu Hu Yancai segera mengerahkan kekuatannya untuk menyerang Ye Tian sehingga menciptakan ledakan yang cukup besar di antara mereka berdua dan membuat binatang iblis yang berada di antara mereka terlempar jauh akibat ledakan itu. Namun Ye Tian masih sempat untuk menghindarinya sembari dia berkata, "Sungguh kekuatan yang sangat mengesankan," dan tanpa memperdulikan mereka semua Ye Tian segera melarikan diri dari tempat itu membawa inti binatang iblis tingkat Yuan hasil jarahannya. Setelah beberapa saat melarikan diri Ye Tian kini telah berada cukup jauh di dalam hutan. Dan kini dia tengah mengamati inti binatang iblis dengan penuh kesenangan. Di saat bersamaan Si He berkata bahwa dengan meminum inti binatang iblis Ye Tian akan bisa meningkatkan kultivasinya. Dan di saat itu juga Ye Tian segera memasukkan inti binatang iblis ke dalam mulutnya. Yang seketika itu membuat jiwanya yang berada di dalam alam bawah sadarnya menerima lonjakan energi yang sangatlah besar. Sehingga fluktuasi energi naga Yulong kembali muncul dengan aura yang begitu mendominasi hingga menembus langit.
Dan setelah itu kultivasi Ye Tian kini telah meningkat dari tahap kedua pemurnian tubuh pemula menjadi pemurnian tertinggi. Di saat bersamaan Si He berkata bahwa metode yang digunakan oleh Ye Tian berbeda dari orang lain. Sehingga jika Ye Tian ingin menjadi lebih kuat dia harus berendam di dalam ramuan rahasia. Dan jika tidak berapapun inti binatang iblis tidak akan membantunya. Yang membuat Ye Tian merasa cukup terkejut dan bertanya tentang ramuan rahasia. Namun di saat bersamaan Si He merasakan ada seseorang yang tengah berjalan ke arah mereka. Dan ternyata seseorang itu adalah Bai Zeng yang sedang bersama ayahnya yang terlihat tengah terluka. Lalu Ye Tian segera beranjak pergi dari tempatnya dan berjalan berpapasan dengan mereka berdua tanpa saling bertegur sapa. Namun di saat bersamaan Si He menyadari sesuatu dari mereka berdua lalu dia pun segera berkata, orang tua itu memiliki 100 akar stalaktit halus untuk membuat ramuan rahasia. Kemudian Ye Tian segera berbalik dan menegur kedua orang itu. Yang seketika itu membuat Bai Jiang menjadi cukup waspada sembari memberikan sedikit ancaman kepada Ye Tian yang menurutnya hanya berada di tahap kedua alam pemurnian tubuh. Di sisi Ye Tian hanya tersenyum tipis sembari bergumam bahwa teknik penyembunyian ranah yang telah dipelajarinya akhirnya berhasil digunakan. Setelah itu dengan ekspresi serius Ye Tian berkata, orang tua ini sebenarnya dia tidak terluka melainkan dia telah terkena racun teratai merah yang dapat membinasakan seseorang dalam waktu 7 hari. Dan menurut yang aku lihat saat ini telah sampai di hari kelima. Yang seketika itu membuat Bai Jiang dan Bai Zeng sangatlah terkejut setelah mendengar penjelasan dari Ye Tian. Lalu Bai Jiang segera mendekati Ye Tian sembari berkata, Anda bisa melihat racun yang berada di dalam tubuh saya. Apakah Anda bisa mengobatinya Tuan? Dan dengan ekspresi serius Ye Tian berkata bahwa dia mampu jika hanya menetralisir racun yang berada di dalam tubuh orang tua itu. Kemudian Bai Jiang segera berlutut di hadapan Ye Tian sembari berkata, Bai Jiang meminta maaf dengan apa yang telah saya lakukan. Dan saya juga memohon agar Tuan mau menyembuhkan ayah saya. Dan Ye Tian pun menyetujuinya, namun dia memiliki syarat untuk dipenuhi. Yang membuat Bai Jiang merasa sangat senang dan berjanji akan menyetujui semua syaratnya. Lalu Ye Tian menunjuk Bai Jiang sembari berkata bahwa dia menginginkan dirinya. Namun sebelum Ye Tian melanjutkan perkataannya dengan ekspresi malu Bai Jiang berkata bahwa dia tidak menyetujui syaratnya. Yang membuat Ye Tian merasa cukup jengkel sembari berkata bahwa dia hanya menginginkan cincin yang dimiliki oleh Bai Jiang. Yang seketika itu membuat Bai Jiang segera menyetujui syaratnya dengan ekspresi yang dipenuhi oleh rasa malu. Kemudian Ye Tian segera menyuruh Bai Zeng untuk duduk di hadapannya dan segera membuka bajunya. Setelah itu Ye Tian menyiapkan energi naga di tangannya yang terlihat begitu mengesankan. Lalu Ye Tian segera mendekatkan tangannya ke dalam ulu hati Bai Zeng dan selanjutnya Ye Tian menotok titik akupuntur di dalam tubuh Bai Zeng dengan sangat cepat menggunakan energi naganya. Yang seketika itu membuat Bai Zeng merasakan rasa sakit yang luar biasa mulai mengalir ke dalam tubuhnya. Dan kini racun yang berada di dalam tubuh Bai Zeng mulai bereaksi yang membuat Bai Zeng berteriak dengan sangat keras akibat rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Yang membuat Bai Jiang merasa sangat khawatir dengan keadaan ayahnya dan akan menghampiri ayahnya. Namun Ye Tian lebih dulu menghentikannya dan meminta agar Bai Jiang tidak mendekat karena racun itu bisa menyebar mengenai Bai Jiang. Yang membuat Bai Jiang merasa cukup terkejut dengan penjelasan yang dikatakan oleh Ye Tian. Kemudian Ye Tian kini kembali melancarkan energi naganya untuk menekan racun yang berada di dalam tubuh Bai Zeng. Yang membuat Bai Zeng kini telah dikelilingi oleh energi naga yang membentuk rune kuno untuk menekan racun di dalam tubuhnya yang membuat Bai Zeng berteriak dengan sangat keras akibat rasa sakit yang tak tertahankan lagi. Dan di saat-saat terakhir Ye Tian menghentakkan energinya dengan sangat kuat ke arah tubuh Bai Zeng sehingga membuat racun yang berada di dalam tubuh Bai Zeng menghilang sepenuhnya. Dan kini terlihat tubuh Bai Zeng kembali bugar dan terlihat sangat kekar dengan aura yang sangat mendominasi memenuhi tubuhnya. Setelah itu Bai Zeng segera memberi hormat dan berterima kasih kepada Ye Tian karena telah menyembuhkan racun yang berada di dalam tubuhnya. Di saat bersamaan Ye Tian meminta Bai Jiang agar menyerahkan tusuk rambutnya untuk dia perbaiki. Dan Bai Jiang segera mengambil tusuk rambut emas yang berada di dalam rambutnya. Lalu dia pun segera menyerahkannya kepada Ye Tian dan Ye Tian pun mengambil tusuk rambut itu dan segera berlalu pergi meninggalkan mereka berdua. Di sisi Bai Zeng berkata, dengan keterampilan medis seperti itu pasti ada seorang master hebat di balik pemuda itu.
Sembari melihat kepergian Ye Tian, Bai Jiang berkata, "Ayah, jika dia memiliki seorang master hebat, mengapa dia hanya meminta tusuk rambutku?" Lalu Bai Zeng menjawabnya dengan berkata, "Beberapa master hebat memang tidak terlalu memikirkan tentang duniawi, dan jika di masa depan kita bertemu dengannya lagi, kita harus menjalin hubungan baik dengannya." Beberapa saat telah berlalu dan kini berada di sebuah tangga yang menuju ke puncak keabadian dan terlihat Ye Tian yang telah berada di tempat itu. Sembari tersenyum penuh kegembiraan, Ye Tian berkata, "Akhirnya aku bisa kembali ke tempat ini." Namun di saat bersamaan ada seseorang yang mengejutkan Ye Tian dengan berkata, "Apakah itu kau, kakak senior Ye?" Dan terlihatlah seorang wanita yang bernama Mu Yao dan seorang pemuda yang bernama Han Jiang. Namun di saat bersamaan Mu Yao cukup terkejut sembari bertanya apakah vitalitas dari Ye Tian telah menghilang. Sembari tersenyum tipis, Ye Tian berkata bahwa ada sesuatu yang telah terjadi hingga membuatnya seperti sekarang. Yang membuat kedua pemuda itu hanya saling memandang setelah mendengarkan penjelasan dari Ye Tian. Lalu dengan nada mengejek Han Jiang berkata, "Dengan ranahmu yang hanya tingkat kedua pemurnian tubuh, lebih baik kau pergi saja dan jangan kembali lagi ke sekte." Yang membuat Ye Tian hanya menaruh senyuman palsu ketika mendengar perkataan juniornya. Di saat bersamaan Mu Yao ikut menimpali dengan berkata, "Ye Tian Ming, kau memang pernah membantu kami dalam berkultivasi. Namun itu telah lama berlalu, ambillah pil penangkal tubuh ini agar kita menjadi impas." Dan Ye Tian dengan ekspresi tenang segera mengambil pil itu dari tangan Mu Yao sembari berkata, "Baiklah jika itu keinginanmu." Lalu kedua pemuda itu segera berlalu meninggalkan Ye Tian. Namun sebelum menaiki tangga, Mu Yao berkata, "Aku sarankan kau membeli makanan lebih dahulu karena dengan kultivasimu saat ini kau pasti akan mencapai sekte di malam hari." Di sisi Han Jiang ikut menimpali dengan berkata, "Ayo cepat pergi, mengapa kau memperdulikan seorang pecundang seperti dirinya?" Di sisi Ye Tian hanya terdiam tanpa memperdulikan hinaan yang dilancarkan kepadanya. Lalu dengan sorot mata yang tajam menatap tangga di depannya, Ye Tian bergumam, "Menaiki tangga menuju surga tidaklah mudah. Yang pertama tentang ketinggiannya, dan yang kedua tentang gravitasi yang telah ditanamkan. Satu langkah saja setara dengan mengambil 100 langkah. Dan setelah melewati gerbang gunung aku akan dapat melangkah di jalan keabadian." Di saat bersamaan Ye Tian dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang ternyata itu adalah Zhuang Mu yang merupakan salah satu primadona sekte. Yang membuat Ye Tian memandangnya sembari dia bergumam, apakah dia juga datang untuk menaiki tangga menuju keabadian? Beralih kepada Mu Yao dan Han Jiang yang kini terlihat cukup terkejut dengan tekanan gravitasi yang mulai bertambah. Namun mereka malah memikirkan tentang Ye Tian yang tidak akan mungkin bisa menaiki anak tangga karena bagi mereka yang berada di tahap ketujuh saja terasa sangat berat. Di saat bersamaan mereka berdua dikejutkan dengan Zhuang Mu yang masih berjalan dengan sangat santai tanpa tekanan sedikit pun. Yang membuat mereka berdua segera menunduk memberi hormat kepada Zhuang Mu. Namun Zhuang Mu hanya menatap rendah mereka berdua tanpa memperdulikannya. Di saat bersamaan Mu Yao kembali terkejut setelah melihat Ye Tian yang telah berada di belakang mereka sembari Ye Tian berkata, "Apakah hanya ini kemampuan dari pemurnian tubuh tahap ketujuh?" Dan di saat bersamaan gravitasi di tangga itu kembali meningkat yang membuat Mu Yao dan Han Jiang kehilangan keseimbangannya sehingga membuat mereka berdua terjatuh. Dan tanpa memperdulikan mereka berdua, Ye Tian segera melanjutkan perjalanannya untuk menaiki anak tangga. Beralih kepada Zhuang Mu yang kini telah berada di hadapan gerbang puncak dengan cukup kelelahan. Namun dia cukup terkejut ketika melihat seseorang yang berhasil menaiki tangga menuju keabadian tanpa mengeluarkan keringat sedikit pun. Yang membuat Zhuang Mu bergumam, "Untuk mengujiku kakek menambah tekanan gravitasinya hingga 1000 kali lipat, tapi bagaimana bisa pemuda ini bisa menyamai langkahku? Aku baru ingat ciri-ciri pemuda ini hampir sama dengan seseorang yang telah mencuri inti binatang iblis waktu itu." Lanjut Zhuang Mu sembari mengingat wajah Ye Tian yang sedang mengenakan masker. Hari pun kini telah berganti malam dan saat ini berada di kediaman Ye Tian dan di saat bersamaan Si He memberitahu Ye Tian bahwa ada mutiara surga yang berjarak 3 mil ke arah barat daya dari tempat ini. Yang membuat Ye Tian merasa cukup senang dan segera pergi untuk melihat letak dari mutiara surga itu. Kemudian kini beralih di dalam aula utama Zhongmen yang terlihat cukup megah. Setelah memasuki tempat itu Ye Tian berkata, "Apakah benar mutiara surga berada di dalam aula ini?" Lalu Si He berkata, "Itu benar karena saat ini energi mutiara surga itu mencoba untuk keluar."
Selain itu ada sebuah formasi yang menyegel tempat itu sehingga dengan kekuatan kita berdua tidak mungkin untuk mengambilnya saat ini. Dan 3 kotak yang salah satunya berisi mutiara surga merupakan hadiah untuk kompetisi 4 sekte yang akan diadakan bulan depan. Sembari tersenyum kecut Ye Tian berkata, kalau begitu aku harus segera mencari cara agar aku bisa mengikuti kompetisi 4 sekte itu. Kemudian dijelaskan kompetisi 4 sekte adalah kompetisi sekte dari sekte Yuanyang, sekte Feiyu, Pavilion Miaoyin, dan sekte Anhe. Berdasarkan hasil kompetisi sumber daya dalam radius 1000 mil akan dibagi dan bagi peringkat 10 teratas akan memenuhi syarat untuk memasuki dunia rahasia dan berpartisipasi dalam penilaian Akademi Jiusuan dan mereka yang lulus penilaian akan memasuki Akademi Jiusuan. Keesokan harinya kini berpindah di aula permintaan misi sekte Yuanyang dan terlihat Ye Tian yang telah berada di sana untuk mengambil sebuah misi sembari dia bergumam. Jika aku ingin mengikuti kompetisi 4 sekte, aku harus lebih dulu menjadi seorang murid inti. Dan untuk menjadi murid inti seseorang itu harus berada di tahap 8 pemurnian tubuh dan 10.000 poin sekte. Sembari berekspresi sedih Ye Tian berkata, saat ini aku hanya memiliki 13 poin untuk sekarang. Jadi aku harus mengambil misi dengan perolehan poin yang lebih banyak. Setelah itu Ye Tian mengambil sebuah misi untuk membasmi serigala dan dia pun segera menyodorkannya kepada petugas sembari berkata, Tuan saya ingin mengambil misi nomor 100. Setelah melihat misi itu petugas berkata, misi ini memerlukan sebuah tim yang berisi 4 orang. Dengan kemampuanmu saat ini aku sarankan kau mengambil misi perorangan saja. Di saat bersamaan Han Jian yang berada di sana ikut menimpali dengan berkata, kami akan membantumu dalam misi ini tapi kau harus berlutut dan memohon dulu kepada kami. Namun Ye Tian hanya memandangnya dengan ekspresi datar tanpa memperdulikannya sama sekali. Yang seketika itu membuat Han Jiang sangatlah marah sembari berkata, dasar sampah bagaimana kau bersikap arogan seperti itu dengan kemampuanmu saat ini. Aku pastikan tidak mungkin ada orang yang akan membentuk tim denganmu. Namun di saat bersamaan ada seseorang dengan tubuh kekar berkata, Ye Tian aku akan membentuk sebuah tim denganmu. Yang seketika itu membuat Han Jiang sangatlah terkejut setelah mengetahui bahwa seseorang itu adalah senior Hu. Sembari tersenyum palsu Ye Tian berkata, baiklah kalau begitu. Namun di dalam benaknya Ye Tian bergumam, apa yang sebenarnya dia rencanakan. Setelah itu senior Hu juga memerintahkan Mu Yao dan Han Jiang untuk ikut bersamanya. Dan mereka berdua hanya bisa menurutinya tanpa bisa menolaknya. Kemudian kini beralih di dalam hutan tanpa nama yang terlihat sangatlah lebat. Dan kini Ye Tian tengah berjalan menyusuri hutan bersama ketiga orang lainnya untuk mencapai tempat di mana misi itu ditentukan. Di tengah perjalanan senior Hu berkata, apakah kau telah mendapatkan inti binatang iblis? Dengan sedikit muram Ye Tian bergumam, seperti yang aku pikirkan Hu Zeng memiliki tujuan lain. Lalu dengan berpura-pura terkejut Ye Tian berkata, senior Hu bukankah binatang iblis itu dihabisi olehmu? Aku tidak berada di sana, bagaimana mungkin aku mengambilnya? Secara tiba-tiba Hu Zeng menyerang Ye Tian sembari berkata, apakah kau orang misterius itu atau bukan aku akan segera mengetahuinya? Dan di sisi Ye Tian kini mencoba untuk menghindari serangan Hu Zeng setipis mungkin agar dia dapat mengecoh Hu Zeng. Dan setelah tinjuan Hu Zeng meledakkan energinya, Ye Tian berpura-pura terlempar seperti sedang terkena serangan telak dari Hu Zeng. Yang membuat Mu Yao dan Han Jiang sangatlah terkejut dengan apa yang telah terjadi di hadapan mereka berdua. Dan dengan sorot mata yang tajam Hu Zeng bergumam. Apakah memang benar orang misterius itu bukanlah Ye Tian? Beralih kepada Ye Tian yang berpura-pura terkena serangan itu dan dengan ekspresi marah Ye Tian berkata, Hu Zeng kau telah melanggar peraturan sekte dengan menyerang sesama murid sekte. Namun sembari tersenyum tipis Hu Zeng berkata, Ye Tian aku hanya bercanda denganmu jadi jangan terlalu khawatir. Sembari memasang ekspresi biasa saja Ye Tian berkata, baiklah kalau begitu. Namun di dalam benaknya Ye Tian bergumam, akan aku tunggu seberapa lama kau bisa berpura-pura. Kemudian mereka semua pun segera melanjutkan perjalanan mereka menuju tempat misi itu diminta. Dan terlihat di belakang Ye Tian Hu Zeng mengeluarkan aura menghabisinya dengan sangat kuat sembari menatap Ye Tian dengan sorot mata yang sangat tajam. Kemudian kini berada di sebuah tebing tepat di mana mereka menjalankan misi untuk menghabisi sekumpulan serigala. Dan kini terlihat Hu Zeng, Mu Yao dan Han Jiang saling membantu untuk menghabisi sekumpulan serigala untuk menyelesaikan misi mereka. Di sisi lain terlihat Ye Tian yang hanya duduk di tepi tebing sembari melihat pertarungan rekannya melawan sekumpulan serigala.
Setelah pembasmiannya selesai, Hu Zeng kembali menanyakan tentang inti iblis yang menurutnya telah dicuri oleh Ye Tian. Namun Ye Tian tetap menjawabnya bahwa dia tidak mengetahuinya. Dan di dalam benaknya Ye Tian bergumam, jika identitasku terungkap akan ada banyak masalah yang berdatangan. Sembari mendekati Ye Tian yang berada di ujung tebing, Hu Zeng berkata, saat ini aku telah kehilangan kesabaran, jadi jangan salahkan aku jika harus menjatuhkanmu dari tempat ini. Dan di saat itu juga Hu Zeng menghantam ujung tebing yang menjadi pijakan Ye Tian dengan sekuat tenaga. Sehingga membuat tebing itu rubuh sekaligus membuat Ye Tian terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dan di sisi Hu Zeng hanya menatap Ye Tian yang terjatuh sembari dia berkata, akan aku laporkan bahwa Ye Tian tidak mengikuti arahan dan terjatuh ke dalam jurang. Dan kedua orang lainnya juga menyetujui dengan alasan kebinasaan Ye Tian yang dikatakan oleh Hu Zeng. Beralih kepada Ye Tian yang kini sedang terjun bebas dari ketinggian. Lalu dia segera bertumpu ke sebuah pohon besar untuk mengurangi tekanannya saat terjatuh dan pada akhirnya Ye Tian berhasil mendarat dengan selamat sembari dia bergumam. Dengan ketinggian seperti itu masihlah sangat mudah bagiku. Namun di saat bersamaan Ye Tian merasakan sebuah aura yang sangat mengerikan berada di belakangnya. Dan ternyata seekor monster laba-laba iblis yang sangat besar telah berada di belakang Ye Tian. Yang seketika itu membuat Ye Tian sangatlah terkejut ketika dia menyadarinya. Dan di saat itu juga laba-laba iblis itu telah berada sangat dekat dengan Ye Tian sembari dia menyiapkan jaringnya untuk menyerang Ye Tian. Selanjutnya laba-laba iblis itu menembakkan jaringnya ke arah Ye Tian, namun Ye Tian masih sempat untuk menghindarinya sehingga membuat jaring laba-laba iblis itu mengenai sebuah pohon yang berada di belakang Ye Tian. Dan terlihat jaring laba-laba iblis itu ternyata mengandung racun yang membuat pepohonan yang terkena jaringnya menjadi layu seketika. Yang membuat Ye Tian sangatlah terkejut setelah menyadarinya. Tanpa memberikan waktu untuk Ye Tian, laba-laba iblis itu secara terus-menerus menyerang Ye Tian menggunakan jaringnya dan menurut sihir laba-laba iblis itu baru saja memasuki alam roh iblis yang kekuatannya setara dengan seseorang di puncak alam Tong Xuan. Kemudian kini Ye Tian mencoba menyerang laba-laba iblis itu dengan tinjuan energi naganya. Namun ketika serangan Ye Tian mengenai cangkang dari laba-laba iblis itu tidak ada reaksi apapun dari laba-laba iblis. Dan malah Ye Tianlah yang merasakan rasa sakit pada tangannya. Di saat bersamaan laba-laba iblis itu berlari dengan sangat kencang bermaksud untuk menjatuhkan Ye Tian yang berada di atas tubuhnya. Sehingga kini terlihat sebagian hutan yang telah terbelah menjadi dua bagian akibat pergerakan dari laba-laba iblis itu. Dan di sisi Ye Tian sangat terkejut dengan tindakan yang dilakukan oleh laba-laba iblis itu sehingga kini membuatnya terlempar dari atas cangkang laba-laba iblis itu. Namun Ye Tian masih sempat untuk mempertahankan keseimbangannya dan segera mengambil jarak dari laba-laba iblis itu. Namun di saat bersamaan laba-laba iblis itu kembali menembakkan jaring beracunnya ke arah Ye Tian yang kini telah berada di hadapannya. Sehingga sebuah jaring yang sangat besar mengarah kepada Ye Tian dengan cukup cepat yang membuat Si He cukup terkejut sembari menyuruh Ye Tian untuk menghindarinya karena jaring laba-laba itu beracun. Namun Ye Tian telat untuk bergerak sehingga dia tidak bisa menghindari jaring itu dan pada akhirnya tertangkap oleh jaring laba-laba beracun itu. Dan di saat itu juga laba-laba iblis segera bergerak dengan sangat cepat mendekati Ye Tian yang seketika itu membuat Ye Tian sangatlah terkejut. Dan di saat bersamaan laba-laba iblis itu segera menyerang Ye Tian sehingga menciptakan ledakan yang cukup besar menghancurkan area sekitar Ye Tian berada. Namun setelah asap tebal sisa ledakan menghilang dari dalam mulut laba-laba iblis itu terdengar suara Ye Tian yang tengah mengeluarkan sebuah teknik. Sehingga kini terlihat secara perlahan sebuah cahaya mulai muncul dari balik celah mulut laba-laba iblis itu. Dan di saat itu juga energi naga Yulong milik Ye Tian menembus mulut laba-laba iblis itu hingga menjulang tinggi ke langit. Lalu kini terlihat Ye Tian yang telah berhasil keluar dari dalam mulut laba-laba iblis dengan dikelilingi energi naga yang sangat mendominasi di sekitar tubuhnya. Dan tanpa memberikan waktu untuk pemulihan Ye Tian kembali menyerang laba-laba iblis itu menggunakan energi naganya. Sehingga menciptakan ledakan energi yang sangat kuat ketika serangan Ye Tian menghantam telak laba-laba iblis itu yang membuatnya tersungkur ke tanah dengan sangat keras dan di sisi Ye Tian segera mengambil jarak dari tubuh laba-laba iblis itu. Namun di saat bersamaan Ye Tian kembali dibuat terkejut karena laba-laba iblis itu masih saja bereaksi dan menembakkan sebuah jaring beracun kepada Ye Tian. Sehingga kini Ye Tian terkena dengan telak serangan iblis itu meskipun dia masih sempat untuk menahannya menggunakan tangannya. Namun dia tetap terlempar dengan keras hingga membentur sebuah pohon besar di belakangnya.
Tetapi tanpa disadarinya ada sebuah senjata spiritual yang berupa tombak yang terlempar bersamanya hingga kini membuatnya terjatuh di sebuah formasi iblis dengan aura kegelapan yang sangat mengerikan. Dan di saat itu juga sebuah rantai kegelapan perlahan mulai muncul dari berbagai pilar yang berada di dalam formasi itu. Yang membuat Ye Tian sangatlah terkejut ketika melihat sekumpulan rantai itu mulai mengarah kepadanya. Dan di saat itu juga seluruh rantai mulai mengikat tubuh Ye Tian yang kini telah terkurung di dalam sebuah formasi yang membuat Ye Tian berteriak dengan sangat keras karena dia merasa sangat kesakitan. Dan di dalam alam bawah sadar Ye Tian terlihat Si He yang juga sangat terkejut sekaligus merasa sangat khawatir ketika melihat keadaan Ye Tian saat ini. Namun di saat bersamaan rantai kegelapan itu berhasil memasuki alam bawah sadar Ye Tian yang membuat Si He kembali terkejut dan mencoba untuk menghindarinya. Namun rantai kegelapan itu lebih dulu mengikat jiwa Si He sehingga membuat Si He tidak mampu lagi untuk bergerak dan hanya bisa berteriak agar dia segera dilepaskan sembari dia berkata, "Dengan kekuatan seperti ini aku khawatir hari ini aku akan benar-benar binasa." Di sisi Ye Tian masih mencoba untuk memberontak sembari dia berkata, "Bagaimana mungkin aku rela binasa di tempat ini?" Di saat bersamaan di luar formasi terlihat ada seorang iblis dengan aura yang sangat mengerikan tertawa dengan sangat keras yang membuat Ye Tian merasa cukup terkejut setelah menyadarinya. Lalu sembari mengeluarkan aura intimidasi iblis itu berkata, "Formasi pengunci langit 5 elemen dapat menyegel langit dan bumi sekaligus. Jadi jangan pernah berpikir untuk bisa terlepas dari dalam formasi ini." Dan iblis itu bernama Iblis Tua Yunshan. Setelah itu Yunshan menjentikkan jarinya sehingga rantai kegelapan itu secara bersamaan kembali mengikat tubuh Ye Tian sehingga membuat seluruh tubuh Ye Tian terselimuti oleh rantai kegelapan sepenuhnya dan di sisi Yunshan berkata, "Setelah 300.000 tahun berada di tempat ini, akhirnya aku bisa bersenang-senang. Namun aku kira ada seseorang yang lebih kuat yang dapat menghiburku." Namun di saat bersamaan Ye Tian berteriak dari dalam belenggu rantai kegelapan itu sehingga membuat Yunshan sangatlah terkejut. Dan kini terlihat secara perlahan belenggu rantai kegelapan yang mengurung Ye Tian mulai retak dan pada akhirnya hancur. Sehingga menciptakan sebuah ledakan energi yang sangatlah kuat yang seketika itu membuat Yunshan sedikit terlempar akibat ledakan energi Ye Tian. Dan kini terlihat Ye Tian yang masih baik-baik saja tanpa mengalami luka sedikit pun di tubuhnya. Yang membuat Yunshan sangat terkejut sembari dia berkata, "Apakah kau keturunan orang itu?" Dan pada akhirnya Yunshan menghilang dari tempat itu beserta formasi kegelapannya. Dan kini yang berada di sana hanyalah sebuah tombak dan Ye Tian yang terlihat sedikit mengalami luka di dalam tubuhnya. Yang membuatnya memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya sehingga cairan merah Ye Tian tidak sengaja mengenai tombak yang berada di hadapannya. Yang seketika itu membuat tombak spiritual itu aktif dan langsung mengarah kepada Ye Tian yang membuatnya merasa cukup terkejut. Sembari tersenyum tipis Ye Tian berkata, "Mari kita coba senjata spiritual ini." Kemudian kini beralih di aula misi sekte, dan terlihat Hu Zeng dan kedua orang lainnya telah berada di sana untuk melaporkan hasil misinya. Lalu mereka menyerahkan token misi untuk mengetahui poin yang mereka dapatkan. Dan petugas secara bergantian memberitahukan poin-poin yang didapatkan oleh mereka bertiga. Lalu Han Jiang dan Mu Yao memuji Hu Zeng yang telah membantu mereka menyelesaikan misi dengan sangat mudah. Namun sembari berpura-pura memasang ekspresi sedih Hu Zeng berkata, "Sangat disayangkan Ye Tian malah terjatuh ke dalam jurang. Meskipun begitu semua itu kesalahanku karena tidak bisa memberikan arahan kepadanya." Yang seketika itu membuat petugas yang berada di sana berekspresi serius ketika menatap Hu Zeng. Dan di sisi Han Jiang ikut menimpali dengan berkata bahwa senior Hu tidaklah salah karena semua itu salah Ye Tian sendiri yang telah bertindak seenaknya. Namun di saat bersamaan Ye Tian telah berada di sana sembari berkata, "Kalian benar jadi tidak usah khawatir." Yang seketika itu membuat mereka bertiga sangatlah terkejut ketika melihat Ye Tian yang masih baik-baik saja. Dengan ekspresi yang sangat terkejut Han Jiang berkata, "Bagaimana bisa kau masih hidup setelah terjatuh ke dalam jurang yang begitu dalam?" Dan dengan sorot mata yang tajam Hu Zeng berkata, "Kali ini aku yakin seseorang misterius itu adalah kau." Setelah itu Ye Tian berjalan ke papan misi, dan setelah melihat-lihat dia mendapati sebuah misi untuk membantu Master Lu menempa senjata dan jika berhasil menyelesaikan misi akan mendapatkan 5.000 poin sebagai hadiah. Dan tanpa menunggu lama Ye Tian segera mengambil misi itu untuk dia kerjakan. Namun di sisi murid lain hanya menertawakan Ye Tian karena setelah sekian lama tidak ada orang yang berani mengambil misi itu.
Yang seketika itu membuat Ye Tian cukup terkejut dan hanya terdiam sembari menatap token misi itu. Kemudian berpindah di balai pengobatan sekte di mana pil dan ramuan dijual belikan yang terlihat sangat ramai orang yang sedang membicarakan tentang Ye Tian yang telah mengambil misi yang telah lama ditinggalkan, dan di sisi Ye Tian terlihat begitu muram karena berita tentang dirinya telah menyebar dengan sangat cepat. Setelah itu Ye Tian menyodorkan token poinnya sembari dia berkata, "Master, aku ingin membeli rumput merah naga," yang seketika itu membuat penetua penjaga ramuan cukup terkejut. Lalu dia segera berkata, "Tergantung kondisi fisikmu, penggunaan rumput merah naga tidak sebaik penggunaan pil denyut nadi lanjutan." Dan Ye Tian menjawabnya dengan berkata, "Terima kasih Master atas sarannya. Namun saya hanya menginginkan rumput merah naga itu." Setelah itu Master penjaga memberikan rumput merah naga kepada Ye Tian dan poin yang berada di dalam token milik Ye Tian telah berhasil dikurangi untuk melakukan pembayaran. Lalu Ye Tian segera menerima rumput merah naga itu dan berterima kasih kepada Master penjaga. Kemudian kini beralih di kediaman Ye Tian dan terlihat Ye Tian yang tengah berendam di sebuah bak besar sembari menekan rumput merah naga itu dengan cukup kuat. Sehingga memunculkan setetes cairan merah dari dalam rumput merah naga itu dan mencampurnya ke dalam air tempatnya berendam sehingga membuat air itu berubah menjadi merah seketika. Lalu Ye Tian mengambil cairan merah pada tubuhnya dengan menggunakan tusuk rambut emas milik Bai Jiang dan meneteskannya ke dalam air yang dibuatnya berendam. Dan di saat bersamaan sebuah energi emas yang sangat mendominasi menyelimuti seluruh tubuh Ye Tian yang membuat Ye Tian berteriak dengan dipenuhi rasa sakit. Beralih di luar ruangan terlihat di atas langit Sekte Yuan yang terdapat fenomena langit dan bumi yang ditimbulkan oleh Ye Tian. Yang seketika itu membuat Zhuang Mu dan juga kakeknya yang bernama Zhuang San cukup terkejut sembari Zhuang Mu bertanya mengapa hari ini langit nampak seperti berbeda. Lalu Zhuang San juga berkata bahwa fenomena malam ini sungguh aneh karena bulan sedang terang benderang dan bintang pun juga bersinar. Dan terlihat cahaya yang sangat terang itu menyelimuti seluruh Sekte Yuan yang seketika itu membuat seluruh murid sekte merasa sangat terkejut sekaligus terkagum dengan fenomena yang telah terjadi. Dan di sisi Zhuang San kembali berkata, "Aku khawatir ada seorang ahli yang sedang mengalami fenomena langit dan bumi di sekitar Sekte Yuanyang." Kemudian kembali di kediaman Ye Tian yang merupakan pusat dari fenomena itu terjadi. Dan kini terlihat Ye Tian yang telah menyelesaikan latihannya sembari dia bergumam, "Tidak kusangka berendam di dalam ramuan sederhana itu dapat membantuku mencapai pelatihan fisik tahap ke-8. Di saat bersamaan Ye Tian dikejutkan dengan tombak spiritual miliknya yang kembali bereaksi. Dan di saat itu juga tombak spiritual yang telah berada di tangan Ye Tian tiba-tiba bersinar dan mengeluarkan energinya. Sehingga kini secara perlahan tombak fisik itu berubah menjadi sebuah gelang yang kini telah melingkar di pergelangan tangan Ye Tian. Kemudian dijelaskan semakin tinggi tingkatan senjata spiritual 9 binatang akan memunculkan lebih banyak kekuatan dari binatang langka yang dapat digunakan. Lalu sembari tersenyum tipis Ye Tian bergumam, "Jika aku diberikan waktu selama 1 tahun dan memiliki senjata spiritual ini di tanganku, aku rasa dapat mengambil mutiara surga secara paksa." Kemudian kini beralih di dalam di Bailinju yang merupakan tempat pemurnian senjata Sekte Yuanyang. Terlihat Hu Zeng dan kedua orang lainnya telah berada di depan gerbang aula pemurnian senjata. Lalu sembari memberi hormat Hu Zeng berkata, "Saya Hu Zeng memberi hormat dan memohon agar Master Lu mengizinkan saya untuk masuk." Namun di saat itu juga ada sebuah suara yang berteriak dengan keras tidak mengizinkan mereka masuk yang membuat mereka bertiga sangatlah terkejut. Setelah itu Hu Zeng kembali memberi hormat sembari berkata, "Jika para murid ini mengganggu Master Lu, murid ini akan segera pergi dari tempat ini." Namun di saat bersamaan Ye Tian memberi hormat sembari berteriak dengan lantang sembari memohon agar Master Lu mengizinkannya masuk. Yang seketika itu membuat Hu Zeng dan kedua murid lainnya cukup terkejut. Lalu Han Jiang menunjuk Ye Tian sembari berkata, "Ye Tian, apa kau ingin mempermalukan dirimu sendiri? Senior Hu saja tidak dianggap oleh Master Lu, apalagi kau yang hanya seorang murid luar." Di sisi Mu Yao juga berkata, "Ingatlah Ye Tian, kau itu hanyalah seorang sampah." Namun di saat bersamaan Master Lu mengizinkan Ye Tian untuk memasuki aula pemurnian senjata. Yang seketika itu membuat mereka bertiga sangatlah terkejut dengan apa yang mereka dengar. Lalu Ye Tian segera berjalan pergi dengan tersenyum tipis meninggalkan mereka bertiga. Yang seketika itu membuat mereka bertiga merasa sangat kesal dan masih tidak percaya dengan Master Lu yang malah membiarkan Ye Tian untuk memasuki aula pemurnian.
Di sisi Hu Zeng memiliki pemikiran lain dan dia segera menyuruh mereka berdua untuk menyebarkan berita ini ke seluruh sekte dan berniat mempermalukan Ye Tian ke semua murid sekte. Kemudian kini beralih ke dalam aula pemurnian senjata dan terlihat Ye Tian yang cukup terkejut setelah melihat Master Lu sembari dia berkata, "Hormat saya kepada Master Lu," dan kini terlihat Master Lu Huo yang memiliki paras yang sangatlah cantik sedang duduk santai sembari dia berkata, "Aku hanyalah seorang tamu di tempat ini jadi jangan panggil aku sebagai seorang master, karena akan membuatku merasa lebih tua." Setelah itu Master Lu beranjak dari duduknya dan berjalan mendekati Ye Tian. Selanjutnya dia segera melihat secara menyeluruh tubuh fisik Ye Tian yang seketika itu membuat Ye Tian merasa cukup terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Master Lu. Kemudian sembari membuka kancing bajunya Master Lu berkata, "Kau memiliki kebugaran fisik yang sangat baik, jadi segeralah buka pakaianmu dan mari kita mulai." Lanjut Master Lu sembari menarik bajunya sehingga terlihatlah tubuh fisik Master Lu yang terlihat cukup kekar dipadukan dengan parasnya yang cantik membuatnya semakin mengagumkan. Yang seketika itu membuat Ye Tian merasa sangat terkejut sembari bertanya apakah dia harus membuka bajunya. Dan Master Lu malah tersenyum tipis sembari menggoda Ye Tian. Setelah itu Master Lu mengambil palu besarnya sembari dia berkata, "Tugasmu hanyalah menyiapkan peralatan untukku, dan jika kau tidak takut kotor kau tidak perlu untuk melepaskan pakaianmu." Setelah merasa siap Ye Tian segera memegang gagang pemanggangnya sembari berkata, "Baiklah mari segera kita mulai." Namun dia sedikit terkejut ketika menarik gagang pemanggang yang cukup kuat itu sembari dia bergumam. Tarikan pemanggang ini cukup kuat bahkan seseorang di alam pemurnian tubuh akan kesulitan dengan ini. Di sisi Master Lu hanya tersenyum tipis ketika melihat reaksi dari Ye Tian. Kemudian kini Master Lu memulai pemurnian senjatanya dengan menggunakan palu besarnya dia terus-menerus memukul besi baja yang akan dibuatnya sebagai sebuah pedang sehingga membuat seluruh tubuhnya dipenuhi dengan keringat. Begitupun Ye Tian yang seluruh tubuhnya juga dipenuhi dengan keringat dan dia juga merasa kagum dengan teknik penempaan yang dilakukan oleh Master Lu. Beralih di luar aula pemurnian senjata terlihat telah banyak sekali murid yang telah berkumpul di tempat itu. Di sisi Hu Zeng menatap ke arah dalam aula pemurnian sembari bergumam. Waktunya telah berjalan lebih lama. Meskipun kebugaran fisik Ye Tian telah berada di tingkat 8 saat ini dia pasti telah mencapai batasnya. Ye Tian hari ini kau pasti akan menjadi tertawaan semua orang. Aku sangat menantikannya. Beberapa saat kemudian terlihat energi yang ditimbulkan dari penempaan semakin membesar hingga keluar dari aula pemurnian senjata. Sehingga membuat Hu Zeng dan kedua orang lainnya berkeringat ketika terkena paparan panas yang diciptakan oleh energi penempaan yang semakin menggila itu. Di sisi Han Jiang berkata, "Dengan paparan panas yang semengerikan ini, aku pastikan Ye Tian telah terkapar di dalam aula pemurnian senjata." Lalu Hu Zeng menimpali dengan berkata, "Saat ini Ye Tian pasti sedang berusaha merangkak keluar dari dalam aura pemurnian. Mari kita nantikan kemunculannya untuk menertawakannya." Namun di saat bersamaan energi penempaan itu tiba-tiba menimbulkan ledakan yang sangat kuat hingga menghempaskan semua orang yang berada di luar gerbang aula pemurnian senjata. Dan mereka semua pun hanya bisa ternganga dengan kekuatan yang sangatlah luar biasa itu. Di sisi Hu Zeng malah tersenyum bengis sembari dia bergumam. Pasti saat ini Ye Tian telah menjadi mayat di dalam aula pemurnian senjata. Namun betapa terkejutnya Hu Zeng ketika melihat bayangan seseorang yang sedang menempa di balik asap sisa ledakan dan ternyata seseorang itu adalah Ye Tian yang sedang menempa sebuah pedang menggantikan Master Lu. Dan di sisi Master Lu dengan dipenuhi semangat dia menarik tuas pemanggang menggantikan Ye Tian. Dan dengan penuh kesenangan mereka berdua bertukar posisi sembari menikmati penempaan yang dipenuhi dengan energi itu. Di sisi Hu Zeng dan semua murid yang berada di sana merasa sangat terkejut sembari berkata, "Bagaimana mungkin Ye Tian yang menempa dan Master Lu yang memberikan bantuan?" Dan setelah beberapa saat Ye Tian telah berhasil menyelesaikan penempaannya yang seketika itu membuat Master Lu merasa sangat senang dan segera berlari memeluk tubuh Ye Tian sembari berkata, "Ini sungguh berhasil, kita telah sukses besar kali ini." Di sisi Ye Tian bertanya kepada Master Lu apakah dia telah berhasil menyelesaikan misinya. Lalu Master Lu tersenyum tipis sembari memegang token poin dia berkata, "Karena kau melakukannya dengan sangat bagus aku akan membayarmu 2 kali lipat yang senilai 10.000 poin." Yang seketika itu membuat Ye Tian merasa sangat senang dan langsung memberi hormat sembari berterima kasih kepada Master Lu. Setelah itu Master Lu kembali mendekatkan tubuhnya sembari merangkul Ye Tian dia berkata,
Ye Tian, apakah kau tertarik untuk mengikutiku dan menjadikanku sebagai mastermu? Yang seketika itu membuat seluruh murid yang berada di sana hanya bisa terkejut sekaligus ternganga dengan kejadian di hadapan mereka. Begitupun ketiga murid pembenci Ye Tian yang tidak terima dan hanya bisa berkata bahwa Ye Tian hanya beruntung karena disukai oleh Master Lu. Namun Ye Tian menolak tawaran Master Lu dengan berkata, "Maafkan, aku tidak bisa mengikutimu Master Lu, karena aku akan mengikuti kompetisi 4 sekte yang akan diadakan sebentar lagi." Yang seketika itu juga membuat ketiga murid pembenci Ye Tian kembali terkejut dengan keputusan yang diambil Ye Tian sembari mereka bergumam. Ye Tian benar-benar telah menolaknya, sembari tersenyum tipis Master Lu berkata, "Baiklah, jika itu keputusanmu, aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau berubah pikiran, datanglah kepadaku kapan saja." Dan Ye Tian pun segera memberi hormat sembari berterima kasih kepada Master Lu. Lalu dia segera berjalan pergi meninggalkan aula pemurnian senjata dengan disambut tatapan tajam dari semua murid yang berada di sana. Namun Ye Tian tetap berjalan tanpa memperdulikan mereka semua sembari mengeluarkan aura yang sangatlah mendominasi. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.